Pairing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau tentunya Islam hadir di tengah-tengah kita sebagai jalan untuk menuju kembali kepada jalan Allah dan menuju kepada jannah. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu 'alallah illal haqqa. Wahai ahli kitab, jangan kau berkata, jangan kau berbicara, jangan kau menyatakan sesuatu tentang Allah dalam agamamu. Jangan kau lampaui batasnya. Jangan kau mengatakan terhadap pencipta langit dan bumi itu sesuatu kecuali dengan hal yang benar. Jangan kau pernah mengatakan bahwa Isa anak laki-lakinya wanita bernama Maryam itu adalah Allah. Sesungguhnya dia adalah utusan yang diciptakan dengan kalimat yang datang yang disampaikan kepada Siti Maryam. Jadi jangan kamu melampaui batas dalam hal agama. Berhenti dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya kata Allah, Tuhan yang Maha Esa, suci, bahkan maha suci dari segala dogma doktrin bahwa hakikat Allah mempunyai anak. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, jangankan bahwa Allah itu adalah Isa itu sendiri, untuk sekedar memiliki anak bernama Isa saja Allah larang. Jangan kamu melampaui batas untuk itu. Jangan berlebihan, jangan lebay. Jangan lebay. Kalau tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang baik, gak usah bawa-bawa Tuhan. Jangan lebay, kata Allah. Halo, selamat sore. Siang. Sore. Siang. Iya, siang. Halo. Iya. Bisa buka kamera? Gak bisa, Bang. Kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Ya, ini kan ada pilihan TikTok ini, nggak usah buka kamera dan buka kamera itu. Kan bebas. HAM, hak asasi manusia. Gitu ya? Iyalah, Bang. Kan sama-sama dulu aplikasi kita, Bang. Abang dulu aplikasi TikTok, aku dulu aplikasi. Ya kan gitu. Oke, bosku. Jadi ada apa ini? Enggak, nengok judul aja, Bang.
Ya, silakan buka kameranya kalau ingin berdiskusi, tapi kalau tidak bisa nyimak di bawah juga. Di mana? Halo? Iya lo? Iya lo? Kalau nggak mau buka kamera, stay di bawah. Jangan lupa itu tap layar aja di bawah ya, tap layar. Mana nih teman-teman non muslim, ajukan permintaan lagi, silakan, tapi yang bisa buka kamera aja biar lebih asik dialognya kan gitu. Kalau tidak buka kamera kan kayak ngomong sama gambar. Buka kamera lagi, nggak apa-apa pun. Ayo, silakan. Saudara muslimku yang saya cintai, dibawa aja dulu ya. Si belut listrik mau ngapain lagi dia ini? Shalom, selamat siang. Ya, kapan warasnya ini? Saya mau mengatakan, Apa itu? di sini sudah tertulis ada silsilah Tuhan Yesus. Silsilah? Ya, Tuhan kok bersilsilah? dia itu dari Adam dan Hawa. Lalu Oh, itu Tuhan punya oleh silsilah. ya, Berarti Tuhan punya opung. jadi begini, saya pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dibilang Tuhan Yesus, Wah, sampaikan pernah kepada, ketemu dengan Tuhan. dengarkan saya dulu bang, dengarkan saya dulu bang. Ya, pakai celana lepis. Tuhan Yesus mengatakan, sampaikan kepada, Enggak, tunggu dulu. Pas ketemu dia pakai celana lepis dengarkan dulu bang. atau pakai celana bola? Dia itu pakai juga putih terang bersinar. Oh, pakai jubah putih. Ya. Kalau cerita kayak gitu bikin malu-maluin aja kau. Kau usah cerita gitu kau. Saya ini nabimu, keturun. Iya, daripada cerita kayak gitu kau turunlah kau. Maluin aja kau gitu. Lalu dibantu Yesus sampaikan kepada Kristen bahwa Kristen harus cepat bertobat. Iya, bikin malu aja kau turunlah kau. Apa kau bilang? Karena Kristen itu sudah Tuhan tidak Makan siang dulu kau, makan siang, Pipi, makan siang dulu kau. Bikin ngawur aja kau. Nggak kayak gitu bikin apa? Kalau iman, nah gitu aja. Ketemu Yesus katanya. Makanya banyak orang Kristen keras kepala dan keras. Tapi matamu masih ada lagi. Cuci muka lu kau. Kalau saya mengatakan, lalu bagaimana dengan agama Islam tuh? Iya, cuci muka dulu kau, cuci muka. Yesus menjawab, sampaikan kepada Islam bahwa aku adalah Tuhan meskipun dia mengikuti Kristen. Apa bilang ini Bang Jom? Dia ketemu Tuhannya. Iya, saya ketemu Tuhan Yesus sama Allah. Tuh. Sama ada juga Nabi juga. Sahabat sifatnya syukran. Pi turun lah kau dulu, mandi dulu kau mandi. Kau dulu mandi kau udah main TikTok kau. Pi, kau bikin malu aja. Aku aja Kristen. Ada Nabi Luga, kata Nabi Luga di dalam itu. Yang saya di dalam surga itu ada Pak Bom, Nabi Luga, Edis TV, sama semua ada yang papa TikTok semua. Bagaimana dengan Bang Suma? Kenapa dia tidak ada? Kata Tuhan. Bang Jom, kayak gini lah kalau udah kalah Brazil kayak gini udah mulai gila. Ini lah. Udah mulai gila. Kau pisah kau. Kalau udah kalah Brazil mau pisah kau. Kata Suma, kata Tuhan kata aku tak mau angkat Suma karena semua tidak mengat.
Lama Terus bagaimana dia Yang Kristen? Dikata Tuhan Yesus, itu Kristen itu nanti saya akan binasakan. Saya binasakan itu Kristen. Kristen mau dibinasakan. Ya Saya nggak bisa Allah. tidur ini karena saya takut bermimpi lagi ketemu dia. Oh. Ya. Jaib itu. Terus coba tatarkan dulu si Sila itu dulu. Urut dulu urut. Biar kami dengar urusan Wang Jungo. Coba urut dulu. Kamu ini Kristen Pancasila. atau Islam? Kamu Kristen atau Islam? Iya, Kristen aku. Urut dulu. Kamu garanti mengikuti Kristen. Tinggalkan tuh Iya, agama. urut dulu. Tadi kan kau tunjukkan. Urut dulu. Coba urut dulu. Karena Tuhan Yesus mengatakan yang membawa Kristen itu yang membuat Kristen siapa? Saya mengatakan Berarti Martin Luther. orang yang lengket kan, kau yang pamer. Berarti kau sakit kau ini kau. Saya mengatakan Martin Luther yang menciptakan Kristen. Kata Tuhan Yesus enggak. Paulus ada dalam Alkitab. Ini bang nggak nyambung ini bang tanya bang. Itu aja bang cuma. Iya, urut Dari mana? Dari dulu. Paulus. Yang kau tunjukkan tadi, urut dulu. Ini ke sini ini urut dulu urut. Sila tadi. Makanya Coba dulu jelaskan dulu. Ini penyakit Brazil ini. Kalau udah kalah Brazil udah mulai gila ini. Tuhan juga sengaja mengatakan Brazil karena di Brazil itu ada patung-patung terkutuk dan berhala. Apa ini? Makanya Tuhan marah. Pi makan dulu kau ah. Makan dulu kau. Makan siang kau. Terima kasih Bang Suma. Salam. Siang. Assalamualaikum. Mau pakai roi ke apa sih runtuh? Mau pakai roi? Ya Allah. Iya malas sama anu ika sih. Nah kenal lah sama anu. Iya. Iya, roba semua kira si runtuh gare. Masa mau pakai roi atau mau pakai jeans? Astagfirullah. Maga sih nano mana? Ya Allah. Melaji ka apa didi? Melaji. Allahu Akbar. Oke teman-teman sekalian, silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Mari kita diskusi teman-teman. Saudara si Hotong dikasih si Hotang. Kenapa yang nggak mau buka kamera kau? Bukalah kameramu. Ngapain pula buka kamera? Diskusi kita Apa pelan-pelan. dari bilangnya itu bang? Aku nggak. Kau disepak kan sama moderator. Aduh. Kau ini bah. Tinggal buka pun buka. Kita diskusi. Tidak usah yang lain kan gitu. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Jangan sungkan. Temanya di sini sudah disiapkan. Apakah Yesus itu Bapa? Apakah Bapa adalah Yesus? Ada bukti enggak? Kalau hanya mengklaim doang, tak ada pengakuan Yesus ya sama aja. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. Halo. Naik sini tidur. Alamak. Tuh disuruh moderator buka kameranya tuh. Nah, disepak kan? Bilang tinggal buka kameranya aja. Abigail sudah pergi dia. Dia takut tidur katanya. Kenapa? Dia takut ketemu Yesus lagi. Serem. Nasihat-nasihat Yesus yang datang kepadanya, Kristen itu akan dibinasakan semua katanya. Gimana dong?
silakan teman-teman, jangan sungkan diskusi kita. Yuk, kayak anak Batak semalam, kalau sudah tak sanggup kan tinggal kabur, gak usah berpanjang-panjang. Kalau emang udah keok, lari langsung, gak usah perbanyak komentar lagi, langsung cabut. Halo, semangat siang. Siang. Halo Om. Halo. Halo. Immanuel. Tuhan beserta Anda. Malu-malu saudaraku Immanuel. Halo, selamat siang. Selamat siang, Sus Yesus. Iya, siang dari mana Abang? Katolik, Protestan? Dari Bojonegoro. Halo? Halo, selamat malam. Halo. Iya. Semangat malam. Selamat siang, lupa Bang. Dari Katolik, Protestan? Saya dari Protestan. Silakan buka kameranya Bang. Hah? Buka kamera. Gini aja lah bang. Di sini wajib buka kamera Bang, diskusinya. Gini aja kenapa emangnya bang? Harus buka kamera Bang. Silakan. Gini aja lah bang. Buka kamera Bang. Silakan. Halo Bang Juma. Halo juga Bang Tony, buka kamera Bang. Oke. Tunggu bang, tunggu. Oke, baik. Gitu dong. Masolang generasi. Halo. Semangat siang. Semangat siang. Iya, Saya mau buka siang. kamera tapi akun saya belum bisa nih, Dek. Cari akun yang bisa Bang, biar diskusi kita. Kalau serius mau diskusi, punya keilmuan, cari akun yang bisa buka kamera. Halo, semangat siang. Siang semangat. Halo. Halo, semangat siang. Iya. Berlomba-lomba lari kabur. Itu namanya berlomba-lomba kabur. Lari dan berlari. Halo, Iba. Semangat sore. Halo. Bang Cuma. Siap. Muslim ya. Oke bosku, makasih. Semangat sore, Saudara Beni Samuel Panjaitan. Dari Katolik Abang. Halo. Halo. Wih, namanya bagus loh. Beni Samuel Panjaitan. Wah, Kristen banget. Tapi kok kabur? Penakut juga rupanya, penakut. Kupikir Birani. Dari namanya Birani ku tengok. Tapi ternyata tak berdaya. Semangat siang. Ada onde-onde kah? Ini saudara-saudara Oten kayak orang yang main di pantai, mainin ombak. Jadi dia datang
tapi dia nggak mau disentuh oleh ombak. Dia pasang kakinya, begitu ombak datang langsung lari lagi, pasang lagi, ombak datang lari lagi, pasang lagi, ombak datang lari lagi. Kenapa begitu ya? Berat kali ternyata. Adakah onde-onde? Kita kirim linknya ya ke beberapa oten. Mana tahu bisa. Halo. Halo. Kenapa nak lari-lari kamu? Tidakkah mau menghadapi saya untuk berdialog? Nah, pintar-pintar kamu, anak-anak Tuhan kau le. Kenapa nak anak-anak Tuhan seperti anak-anak tuyul pada berlarian? Datang kamu, lari mukul lagi. Masalah mini generasi kalau begini. Ayo dong. Halo, halo. Halo. Naik, naik, naik. Bruce Lee yang naik, teman-teman. Selamat siang Bang Suma. Siang juga Saudara Kingdom. Halo. Gimana? Halo juga. Iya, iya. Siap. Suaraku masuk nggak? Masuk, masuk. Kencang kali pun, Bang. Lanjut. Oke. Abang, ini sedikit keluar dari tema. Saya mau tanya abang nih aja. Iya, mulai cari tema yang sebelumnya kan saya bisa. udah Silakan. saya udah bilang sama abang, saya pengen banyak belajar tentang Islam dan Quran. Oke. Saya pernah nonton tentang Siap. Sahih Muslim 22. Iya, iya. Di situ kan ya saya kasih clue-nya aja ya. Di situ kan berkata bahwa ada sebuah batu di Mekah yang memberi salam kepada Muhammad. Coba abang tolong jelaskan apa itu maksudnya? Sebuah batu di Mekah memberi salam kepada Muhammad. Iya, itu adalah mujizat beliau yang tidak dimiliki kemudian oleh nabi yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad memiliki mujizat? Beliau mampu membuat kemudian batu-batu bukan pohon-pohon itu memberi salam kepada beliau. Jadi batu memberi salam kepada Nabi itu adalah bentuk mujizat yang Allah berikan kepada beliau. Gitu abangku. Jadi di Muslim 2237 itu sama dengan Trimisi 3625 juga menerangkan bagaimana pohon-pohon itu berbicara kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad kemudian melewati pohon-pohon tersebut, bahkan gunung-gunung ini pun bersuara kepada beliau, memberi salam kepada beliau. Salam sejahtera untuk wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Oke. Kalau bicara tentang memberi salam, artinya kan itu pasti keluar dari mulut kan, ada suara yang keluar dari mulut ya kan? Iya. Nah, Gimana? bagaimana caranya gunung, pohon, batu itu
mengucapkan Iya. kata salam kepada Muhammad. Oke, baik. Jadi yang namanya mukjizat memang tidak bisa dinalar. Contoh dalam kitab Yosua 24 nomor 26. Di situ diceritakan bahwasanya bagaimana kemudian Yosua menulis di dalam hukum Tuhan, kitab hukum Tuhan, bahwa ia mengambil batu yang besar dan pohon besar di tempat yang kudus. Dua ini menceritakan bahwa batu ini akan menjadi saksi. Artinya bahwa ketika dikatakan kata Yosua kepada seluruh bangsa Israel kala itu adalah bahwa sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita sebab dia telah mendengarkan segala firman Elohim. Nah, ini Oke, bukan coba mukjizat. Abang bacakan di mana ayatnya? Iya. Di mana ayatnya? Yosua 20. Yosua nomor 27. Dari 26 tapi 27-nya di Oke, situ coba. dikatakan bahwa saya tidak terlalu hafal dalilnya, yang jelas dikatakan begini. Yosua kemudian berkata kepada bangsa itu, kepada seluruh bangsa itu. Yosua berbicara kepada seluruh bangsa itu. Dia katakan gini, Iya. sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita sebab batu ini telah mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita. Sebab ini, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, Tuhan Elohimmu. Jadi menurut Nabi Yosua, ada sebuah batu yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Tuhan karena dia telah mendengarkan segala firman yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, ini kalau yang di dalam Oke, itu Yosua 24, apa lagi tadi? 24 27 itu bukan mukjizat, tetapi Yosua Yosua mengatakan Yosua batu 24, itu mendengar. Oke. Nah, Ya. kalau Nabi Muhammad di Muslim 2277 Oke, bentar saya beliau punya Abang mukjizat. sambil ngomong ya. Abang sambil ngomong, saya tenggelam untuk saya cek dulu ya karena saya punya satu device aja. Sambil ngomong aja Oke, saya tenggelam dulu. oke. Yosua Silakan. 2427 ya. Iya. Jadi itu jelas teman-teman ya, bahwa bagaimana sebuah batu bisa mendengarkan, bagaimana batu bisa bicara. Luar biasa bukan? Jadi Al-Quranul Karim menarasikan tentang mukjizat, kemampuan luar biasa yang terjadi pada para nabi-nabi. Biiznillah, dengan izin Allah batu bisa berbicara. Dengan izin Allah pohon bisa berbicara. Tuh, itu fakta, itu real. Kalau ini ditolak, ini mukjizat. Kalau ini ditolak, lalu bagaimana dengan batu yang di dalam Yosua 24 atau 27 itu? Keren kan? Bang semua bisa tahu kan itu semua. Jadi bandingkan orang Inggris enggak bicara. Baik, Bang Oke. Suma. Jadi saya udah Baik. lihat ayat itu. Baik. Jadi Oke. itu kisah tentang Yosua sedang mengumpulkan semua umat Israel ya. Iya. Kalau kita baca dari pertama ayat yang di atasnya, dan itu saya belum baca itu semua, tetapi Iya. secara sepintas bahwa Iya. Yosua dan diakukan untuk menjadi saksi ya, Dorong pintu. perjanjian ya. Dorong. Berkunci ya. Halo. Lanjut, Bang. Iya, jadi saya udah lihat ayat itu khusus di pasal 2 ya pasal 7-nya
pasal 24 ayat 27, di situ kan Yosua sedang mengumpulkan umat itu ya di Sikem itu, dan ya Yosua kan memperhadapkan mereka itu ya, dan batu itu menjadi saksi ya. Bukan mujizat ya, tapi dijadikan satu saksi di hadapan bangsa itu ya. Dan saya akan pelajari dulu lebih detail maknanya apa di situ. Tetapi ya seperti abang katakan bahwa itu bukan mujizat ya, itu hanya sebagai saksi saja perjanjian antara bangsa itu ya, ketika Yosua diperhadapkan umat itu kepada Tuhan ya. Jadi tapi yang saya pertanyakan itu seperti abang narasikan tadi, bahwa batu di Makkah, ada sebuah batu di Makkah yang memberi salam kepada Muhammad, dan tadi bahkan abang tambahkan bahwa pohon-pohon dan gunung-gunung pun memberi salam kepada Muhammad. Nah ini ya luar biasa ya. Saya juga tidak mau intervensi karena ini keimanannya abang. Tetapi kalau kita juga bicara secara logika, bagaimana batu, pohon, gunung itu bisa berbicara, memperdengarkan suaranya kepada Muhammad? Dengan cara apa? Dengan bahasa apa? Sehingga Muhammad juga bisa mengerti, memahami bahasanya mereka. Iya, jadi sebenarnya Coba gini, Bung. tolong dijelaskan dengan bahasa apa dan cara seperti apa? Iya, jadi gini, tentu bahasa yang digunakan, suara yang terdengar dari batu itu adalah suara yang dimengerti oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Intinya mujizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Anda coba lihat di dalam Lukas 19 nomor 40, apa kata Yesus? Jikalau kalian berdiam, maka batu inilah yang akan berteriak. Nah, Yesus pun mengatakan batu bisa berteriak. Itu data di kitab saudara. Jadi sesuatu yang terjadi pada diri Nabi, seperti Yesus adalah seorang Nabi, Yosua adalah Nabi, Nabi Muhammad adalah Nabi, itu bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang yang menganut agama samawi. Karena ketika Nabi diutus oleh pencipta langit dan bumi, mereka dibarengi kemampuan-kemampuan di luar rata-rata, di luar nalar. Yosua mengatakan batu ini akan berbicara. Akan berbicara batu ini, ketika dia mendengarkan maka dia yang bersaksi pasti batunya bicara. Lalu kemudian Yesus mengatakan Lukas 19 nomor 40, jika kalian diam, maka batu inilah yang akan berteriak. Batu inilah yang akan menyatakan segala sesuatu itu. Nabi Muhammad pun begitu dia datang, dia diceritakan bahwa gunung-gunung, bebatuan yang dilewatinya memberi salam kepadanya, bahkan pohon tunduk salam kepadanya. Itu mujizat. Oke, baik. Jadi kalau abang kata Yesus bahwa itu sebenarnya satu sindiran ya, apa itu ungkapan sindiran ya. Jikalau kita ini tidak, maksudnya kalau kamu ya merujuk kepada kita manusia, kalau tidak memuji Tuhan, kalau kita hanya berdiam saja, maka Tuhan akan bisa membuat batu itu untuk memuji Tuhan. Kalau kita sebagai makhluk hidup, artinya ini satu tamparan kepada kita sebagai makhluk hidup. Kalau kita tidak beraksi, bertindak untuk melakukan sesuatu, ya memuji Tuhan, contohnya kayak gitu, Tuhan akan membuat batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Artinya ini kita sebagai makhluk, sebenarnya ini satu sindiran memalukan sebenarnya. Bukan berarti batu itu akan memuji Tuhan, tidak. Ya, ini bahasa alegoris. Kalau kita sebagai makhluk hidup tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar, memuji Tuhan, Tuhan akan mampu melakukan itu buat batu-batu. Ini satu tamparan sebenarnya, ini satu sindiran sih sebenarnya. Karena memang batu itu benda mati, dia tidak bisa bersuara, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi yang lebih hebat, bahkan kalau bisa mau dikatakan bahwa Muhammad lebih hebatlah dari semua umat manusia. Bahkan mungkin Tuhan Yesus juga bisa kalah. Muhammad bisa mendengar salam dari batu, dari gunung, dari kayu. Yesus yang datang sebagai kemanusiaan yang mengosongkan dirinya saja, tidak pernah mengklaim bahwa dia mendengar batu berbicara, memberi salam kepada dia.
Lalu Muhammad ini istimewanya seperti apa sampai gunung, batu, pohon juga bisa memberi salam kepada dia. Iya, bagus. Berbicara tentang mujizat, Abang. Gini, berbicara tentang mujizat. Mujizat itu bukan diperuntukkan buat nabi, tetapi mujizat itu diperuntukkan untuk umat. Nabi itu kan menjadi alat Tuhan supaya bisa menunjukkan mujizat kepada umat. Bukan Nabi mendapat keuntungan dari mujizat untuk dirinya sendiri. Tidak. Karena seorang Nabi itu kan pelayan. Tangan kanannya Tuhan. Menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Jadi dia tugasnya itu adalah pelayan, melayani. Jadi mujizat yang dia buat harus buat umat. Tetapi seperti Abang klaim bahwa mujizat itu untuk Nabi. Wah, ini berarti kalau saya manusia normal ya Abang ya, sorry itu saya aja. Saya harus mempertanyakan bagaimana kalau Tuhan memberikan mujizat hanya kepada nabinya saja, tidak kepada kita umat manusia. Nah itu gimana Bang? Karena kita lihat mujizat-mujizat para nabi itu untuk umat, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya gini Bang, Tuhan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Mukjizat itu tidak diberikan kepada manusia biasa, diberikan kepada Nabi supaya Nabi ini mematahkan kemampuan-kemampuan para pembangkang di hadapan manusia. Jadi Nabi Muhammad diberi kemampuan bagaimana kemudian bebatuan, pohon-pohon bisa berbicara. Itu tidak bisa kita sangkali. Katanya Tuhan itu serba bisa. Gini ya. Maka Tuhan mampu membuat batu berbicara, pohon berbicara. Masa itu sesuatu yang tidak mungkin? Bilangan 22 nomor 28 bisa. bagaimana Tuhan mungkin bisa. Iya, membuat seekor keledai berbicara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan ketika Tuhan meminta batu itu bicara-bicara, pohon bicara-bicara. Bahkan Anda lihat di dalam kitabnya orang Keluaran, bagaimana api bisa berbicara, menyapa Musa. Bagaimana pohon bisa bicara, menyapa Musa. Itu sesuatu yang luar biasa yang disebut mujizat yang terjadi pada seorang nabi, yang mana itu pelajaran bagi umat bahwa beliau ini nabi karena dia dibarengi dengan mujizat dari Tuhannya. Cuman kami umat Islam itu tidak membesar-besarkan mujizat-mujizat seperti itu. Karena Nabi Muhammad jangan sampai dituhankan oleh orang-orang lebay kan gitu. Kalau Musa ketika mendapat penglihatan api itu bukan api itu yang berbicara, tetapi Tuhanlah yang berbicara. Musa mendengar suara, ya. Karena ketika Musa melihat api yang tidak terbakar semak itu, terus dia mendekat. Lalu suara muncul. Jadi bukan api itu yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Jangan engkau mendekat karena tempat yang engkau injak itu tempat yang kudus. Jadi bukan api itu yang berbicara. Pohon juga dia tidak pernah berbicara dengan Musa. Nah, sekarang kalau berbicara tentang batu berbicara, pohon berbicara, gunung berbicara kepada Nabi Muhammad, ya. Siapa yang menjadi saksi bahwa itu mujizat? Karena mujizat ini diperuntukkan untuk umat. Musa bermujizat, saksinya umat Israel sendiri. Membelah laut semua ketika di Mesir. Dia membuat tongkat menjadi ular. Itulah. Semua itu disaksikan oleh orang-orang Mesir sendiri, Raja Firaun dan staf-stafnya sendiri. Jadi ada saksi hidup yang menyaksikan betul. Nah, sementara Abang berkata bahwa Muhammad bermujizat. Siapa yang menjadi saksi hidup bahwa itu mujizat itu terjadi? Bahwa pohon, batu, gunung berbicara kepada dia. Harus disaksikan. Jadi supaya ini juga kita tidak sedang mendengar cerita dongeng, tetapi faktual. Harus nyata kan, Bang? Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara, Bang, berbicara terkait dengan kesaksian seperti apa yang Anda katakan tadi. Orang berbicara hadits itu tentu
bagaimana kemudian apa yang diceritakan oleh narasi perawi sebuah hadits itu harus berkesinambungan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa tidak. Kalau dia tidak sampai kepada Nabi Muhammad, maka tidak sampai kepada saksi utama yang ada bersama dengan Nabi Muhammad, itu dikatakan lemah. Kalau dia terputus, maka itu disebut sebagai hadis palsu. Contoh misalnya ketika diberitakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Suhair bin Harf bahwa keduanya telah berkata bahwa dia telah menceritakan kepada kami. Siapa kami ini? Waqi. Waqi ini siapa? Dia yang telah menceritakan kepada Suhair bin Harf, telah membicarakan lagi kepada Ishaq bin Yusuf Arsak. Semuanya bersanad sampai kepada perawi sampai ke atas, sampai kepada Nabi, sahabat Nabi yang melihat kesaksian tersebut. Sedangkan maaf, sabar dulu, selesaikan saya dulu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Bible, contoh kita ambil Lukas menceritakan misalnya Yesus merubah air menjadi anggur. Dari mana Lukas dapat berita ini? Apakah ada cerita bahwa Lukas pernah duduk bareng bersama Yesus? Tidak ada. Terputus antara kabar yang diberitakan oleh Lukas dengan keadaan kehidupan Yesus. Contoh, dia melihat Yesus terangkat ke langit, terbuka, Yesus terangkat ke langit. Siapa yang memberitakan Lukas ke dia? Kok Lukas bisa melihat langit terbelah, melihat Bapak duduk di sebelah kiri? Sedangkan kalau Anda bercerita tentang sanad perawi hadits sampai kepada matannya, sampai kepada isnadnya, semuanya lengkap, disebutlah hadis sahih. Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan kemudian kepada Suhair. Suhair kemudian menceritakan kepada Waqi. Waqi menceritakan kemudian tersusun. Suhair menceritakan kepada Isa sampai kepada Abu Quraib, sampai kepada perawi penulis. Jadi dia rentetannya runut ke atas. Nah, kalau misalnya Lukas, selepas dari Lukas, siapa yang memberitakan ke Lukas? Ada? Ya nggak ada, putus dia. Artinya dia kalaupun didudukkan sebagai pemberitaan hadits, maka kitab Lukas itu adalah kitab palsu. Kenapa? Karena tidak ada perantara antara Lukas dengan Yesus. Yesus mengadakan mujizat. Mujizat Yesus diceritakan oleh siapa kepada Lukas? Nggak ada. Terputus dia di situ. Maka itu palsu namanya. Iya, Bang. Kalau kita baca di Lukas 1, di situ kan Lukas sudah meminta izin kepada Theophilus, ya, sesuai dengan penyelidikannya dia, ya. Karena dia adalah seorang tabib juga, dia juga adalah seorang murid, dan dia tahu semua peristiwa yang terjadi di Israel tentang Yesus, ya. Tetapi untuk dia menulis ini, dia kan bilang setelah dia menyelidiki segala sesuatu, dia mau bukukan, dia mau tuliskan itu. Jadi pasti dia akan mendapat sumber-sumber yang valid. Pasti. Nah, dari sumbernya siapa? Sumbernya siapa? Yang pasti. Ya, kok pasti? Supaya dia sahih, harus nyebut nama. Siapa orangnya? Ya. Setelah nyebut nama, Bang, setelah nyebut nama, orang ini harus diselidiki. Apakah dia pendusta? Apakah dia orang jujur? Harus diketahui pribadi daripada pembawa kabar itu. Jadi gini, Bang. Validasinya adalah ketika ia menulis, ya. Semua tulisannya dia tidak bertentangan juga dengan yang ditulis oleh Matius, Markus, dan tidak ditentang juga oleh para rasul. Dia terima dari mana? Kalau cuma menjiplak ketika apa dia itu? Gini, jadi dia menulis, contohnya dari Lukas 1 sampai selesai, dia menulis semuanya. Informasi dari penyelidikan dia, ya, informasi dari rasul-rasul, dari orang-orang yang Bang, siapa? Itu. Harus jelas. Ya, masa begitu? Ya pastilah. Dari Yesus kepada siapa? Jadi gini ya, Bang. Itu divalidasinya dengan kitab yang lain. Contohnya Matius. Nah, bagaimana kalau kitab lain cuma menjiplak sama-sama nggak nyampe? Kedudukan Markus, Matius, Yohanes sama, persis dengan Lukas. Tidak ada kesinambungan antara apa yang tertulis dalam 4 kitab kanon ini. Terus nggak ada.
Contoh Lukas Jadi, bercerita tentang Abang. Maryam. Aha. Tentang Maria. Maria diceritakan oleh Lukas bahwa Maria melahirkan, mengandung, bla 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 dan seterusnya. Lukas dapat informasi dari mana? Dari si Bom-bom misalnya. Bom-bom ini siapanya Yesus. Oh, bom-bom ini bukan siapa-siapanya Yesus, tapi bom-bom ini berteman, bapaknya bom-bom berteman dengan Yesus. Di mana terbukti bahwa Yesus ini berteman dengan bapaknya bom-bom? Ada buktinya? Iya. Tidak ada. Berarti beritanya Jadi gini. tidak valid. Jadi Tidak gini, valid Abang. berita. Gini, sebenarnya simpel saja untuk memvalidasi keempat Injil itu ya. Ketika Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menulis itu, tidak ada pertentangan dari kayak Thomas, kayak dari Petrus, kayak tidak ada yang menentang itu. Artinya Masalahnya- semua itu benar adanya. Karena Masalahnya berdasarkan Thomas data dan fakta Petrus yang tidak mengenal ada. kitab itu. Petrus tidak mengenal Lukas. Thomas tidak mengenal Lukas. Lukas sibuk sendiri melakukan penyelidikan dan menyusun kabar-kabar peristiwa yang terjadi. Ada nggak validasi dari saksi? Siapa saksinya? Siapa yang mengatakan itu? Kamu dapat informasi dari mana? Dari kesaksian-kesaksian orang, Pak. Siapa orangnya? Nggak tahu. Ya terputus berarti. Terputus Simpel dia. saja. Simpel saja, Simpelnya? Bang, untuk validasinya. Simpelnya? Contoh, Apa itu? apa yang ditulis di Lukas itu juga ditulis juga oleh Markus dan juga ada Matius menulis, sehingga berarti- saling meneguhkan. Berarti Karena sama-sama Matius dan tidak. Markus ini kan murid-murid Yesus langsung yang menulis. Berarti sama-sama ini. tidak Lukas sahih itu juga berarti. sebenarnya murid, tetapi bukan lah. Nah, untuk Di mana membuktikannya itu, kesahihannya mana? Abang, ya, Kesahihannya mana? Validasinya mana? Bahwa apa yang diberitakan oleh Lukas itu adalah benar adanya. Seperti itu keadaannya. Informasi dari mana dia temukan itu? Silakan. ya. Jadi ya sejarawan Yahudi Roma juga mereka menulis tentang ini. Benar peristiwa itu terjadi. Jadi ada buktinya, ada bukti valid. Nah, Buktinya kalau bicara tentang Nabi Isa, ya berdasarkan Nabi. Oke, sekarang coba Abang mau coba validasi ya Nabi Isa mu itu ya. Lahirnya di mana? Murid-muridnya siapa? Siapa yang menulis tentang Nabi Isa? Siapa menjadi saksi hidup Nabi Isa itu datang di Yahudi? Oke. Jadi kalau Nabi Isa diceritakan oleh Nabi Muhammad itu mendapatkan berita gaib dari langit. Dia tidak melakukan penyelidikan seperti yang diterangkan oleh pengarang kitab saudara. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad memberitakan kesaksian yang ada berdasarkan dengan apa yang diterimanya dari langit. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa bercerita tentang Abraham? Sama dulu. Gini, Bang. Apakah Nabi Musa bercerita tentang Abraham? Bercerita. Gini. Lalu kalau Nabi Musa bercerita tentang Abraham, sebentar. siapa yang memberitakan kepada Nabi Musa? Kutanya dulu abang ini. Ketika Nabi Musa bercerita tentang Abraham, siapa yang menceritakan kisah Nabi Abraham kepada Nabi Musa? Kutanya dulu abang. Baik. Jadi mulai dari peristiwa penciptaan ya, terutama ya di kejadian 1 sampai kejadian berapa ya tentang penciptaan, dan juga kisah tentang Abraham sampai kepada Yusuf ya. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada Musa untuk menulis itu, karena itu wahyu dari Tuhan. Makanya Tuhan Itulah menyuruh juga yang terjadi itu. pada diri Tuhan- Nabi Muhammad. Sebentar Bang, sebentar. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menulis. Nah, bagaimana? Sama. Apakah Tuhan menyuruh Muhammad? Enggak sama. Sama Apakah dong. Tuhan menyuruh? Al-Quran. Enggak sama. Di mana? Oke, di mana Muhammad Al-Quran menulis itu? menarasikan Di mana Muhammad menulis? lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim? Di mana Allah tulisannya menjadi Muhammad? saksi. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad.
sama kedudukannya seperti yang Nabi namanya Musa. saksi, Nabi Musa. sebentar. Nabi Musa. Yang namanya saksi tidak bisa dari orang pertama. Loh, Saksi itu harus gimana? pihak ketiga. Nabi Nggak bisa Muhammad pihak tidak pertama. memiliki. Yang namanya Nabi saksi Muhammad. itu pihak ketiga. Aduh, mulai blow on dia. Nabi Muhammad membahas tentang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa masa lampau itu berbeda dengan Lukas. Lukas melakukan penelitian. Makanya kitab Anda itu bukan kitab wahyu. Kitab Anda itu bukan pewahyuan, tapi penyelidikan. Baik. Sabar dulu. Oke, Abang. Nabi Musa Bentar, menerima bentar. tentang Bentar, Nabi bentar. Abraham. Tunggu. Nabi Isa bercerita tentang Nabi Musa bercerita tentang Abraham. Apakah Nabi Musa melakukan penelitian, penyelidikan? Tidak. Anda mengatakan informasi dari Tuhan. Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Isa. Apakah Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Tidak. Tetapi diinformasikan dari Tuhan. Berbeda Oke, dengan baik. Bible. Abang. Bible itu Ya. karangan yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan. Beda kelasnya. Oke, baik. Itu. Ya, saya pamit turun dulu. Nanti saya ada waktu saya naik lagi ya. Soalnya Oke. istri saya udah pulang. Saya jalan lagi jemput istri. Baik, Bang, Saya nanti baik, naik lagi. baik. Oke, Oke. makasih. Makasih, Saudara Kingdom. Nabi Musa menerima pewahyuan membahas tentang Adam alaihi salam. Siapa saksinya? Allah yang menjadi saksi akan kejadian itu. Maka Allah memberitakan itu kepada Nabi Musa. Kejadian tentang Nabi Adam, kejadian tentang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lot diceritakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ya sama. Makanya dikatakan dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Nabi Muhammad melalui mimpi, Nabi Muhammad melalui penglihatan. Selesai perkara. Lukas melalui mimpi enggak? Markus mimpi enggak? Pengarang Matius, pengarang Yohanes mimpi enggak? Paulus mimpi enggak? Aku Tuhan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, Bilangan 12 nomor 6, aku akan menyatakan diriku melalui penglihatan nabi tersebut. Bukan melalui penglihatan orang-orang lain, tapi melalui nabi. Nabi itu tok, enggak dengan penglihatan orang di sekelilingnya, tapi dari kepada nabi itu tok. Dan aku akan berfirman, berkata kepada melalui mimpi. Nabi Abraham pemimpi. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu mimpi. Ya, kalau penulis kitabmu mungkin mimpi basah. Nah, terkait Al-Quran, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaika, diperkuat dengan malaikat. Beliau malaikat Allah yang menjadi saksi tentang Al-Quran dengan kotanya itu. Nah, sekarang hadits, runutan hadits itu kalau dia sahih, wah, mata rantainya tak terputus, bos. Tapi kalau Lukas, Matius, Yohanes, Markus, plus mana mata rantainya? Nah, mana? Nggak ada. Bahaya. Nabi Muhammad batu-batu memberi salam kepadanya. Enggak percaya lagi. Yosua 24 nomor 27. Enggak percaya lagi. Lukas 19 nomor 40. Yesus mengatakan batu bisa berteriak. Enggak percaya lagi. Bilangan 22. Bagaimana keledai bisa berbicara. Oh, keren kali. Kalian aja yang tidak paham Bible. Makanya belajar.
belajar. Tapi ya susah karena menjadi Kristen tidak perlu belajar. Penting percaya, yakini, Bang Juma. Bang Juma, terang. Siap. aku mau jelasin ini Bang Juma ya apa di kitab Kejadian 18 ayat 18 Bang Juma. Tolong dulu jelaskan kata Kristen ini di situ ada Gimana? Di Kejadian 18 ayat 18 di Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Kejadian 18 itu tentang Nabi Abraham ketemu dengan malaikat. Kenapa rupanya? Dan Kenapa kan dia? Setiap kali ini orang Islam katanya ngomong, di mana Tuhanmu ada 3, di situ Tuhan kami ada 3 katanya. Maksudnya, abang ini agama apa? Aku yang mualaf kemarin, Bang Juma, orang Karo dari Medan. Oh, mu'alaf kemarin. Masya Allah. Iya. Ya, terus? Di situ dikatakannya Tuhannya 3. Di kejadian 18 bukan itu berbicara saya mengenai pemberkatan di situ, Bang. Iya betul, tapi Terus tidak ada hubungannya dengan Tuhan 3. terus masalah apa tadi aku tadi mau nanya cuman sama Kingdom tadi Bang Juma ya, katanya tadi kan dikatakan Ilmunya nggak ada. masalahnya kan gini. Katanya kan bersaksi, di mana apanya bersaksi. Yesus juga mengatakan bersaksi Bang Juma di Yohanes 15 ayat 27. Ya, betul. Di situ dikatakan semua orang Kristen itu harus bersaksi. Iya. Bukan kami umat Islam, umat Muslim saja bersaksi. Begitulah. Ya terima kasih. Aku izin pamit Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tengoklah kalau mu'alaf pasti kritis. Keren, karena mereka diajak untuk berpikir. Islam hanya sampai kepada orang-orang yang berpikir. Itu Islam. Nggak akan pernah sampai orang di luar Islam kepada Islam kalau tidak menggunakan akal. Gitu. Karena hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai kepada Islam. Dia kritis terhadap hadits, kritis terhadap Al-Quran, tapi lupa 4 kitab kanonik ini tidak diketahui dari mana asal usulnya. Apa hubungannya Yesus dengan buku-buku itu? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad kan jelas, huzu Quran min arba'ah, telaah, terima, pelajari, selami, tadabburi Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad bercerita tentang Al-Quran. Jadi kita tidak ragu tentang itu. Ya, sedangkan kalau mereka, ya apa yang mau mereka sampaikan tentang kitab mereka? Nggak ada. Karena Yesus tidak mengenal kitab-kitab tersebut. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitab itu. Sedangkan kalau berbicara tentang Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri yang berbicara tentang Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran itu kemudian kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi tidak bisa orang di luar Islam untuk mengatakan bahwa ya tidak bisa dong, Al-Quran itu kan tidak ada saksi. Kalau Al-Quran tak ada saksi manusia pada masa pewahyuan, itu keliru. Karena Al-Quran itu diwahyukan kurang lebih 23 tahun. Disaksikan sejazirah Arab pada masa itu. Makanya setiap kali ada permasalahan yang timbul di tengah-tengah mereka, mereka pasti minta dari Nabi Muhammad segera untuk mendapatkan petunjuk dari Allah yang disebut wahyu. Itu hebatnya Quran itu sebagai wahyu. Karena Al-Quran itu akan mendampingi manusia, mengiringi manusia di setiap ada permasalahan dalam hidupnya. Makanya Al-Quran itu diacak, pewahyuannya diacak dan berangsur-angsur. Tidak seperti cerita.
Kalau cerita itu kan disusun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apakah memang kehidupan manusia pada masa pewahyuan itu runut? A, B, C, D, E. Kan tidak. Yesus kan banyak mengalami masalah. Yesus ketika datang kepada Bani Israel kan banyak kasus yang dihadapinya, bukan? Maka setiap saat ada kasus, sejatinya kalau Bible itu adalah firman Tuhan, setiap kasus yang Yesus alami, maka hari itu akan berubah pewahyuan. Besok muncul kasus lain pastinya, karena tidak monoton, itu mulu dihadapi oleh Yesus. Besok hari pasti ada kasus lain. Maka kalau dia benar-benar buku-buku yang diimani saudara Kristen sebagai firman Tuhan ini ada dari Tuhan, maka pada saat Yesus menghadapi masalah, maka hari ini bercerita tentang, misalnya tentang bait suci, besok tiba-tiba ada sesuatu yang bercerita tentang persinahan yang terjadi di tengah-tengah Yesus, maka sambungan daripada tentang bait suci, besok ayatnya akan sampai kepada poin apa? Tentang persinahan. Kenapa? Karena Yesus menghadapi banyak kasus. Masa Yesus menghadapi kasus tersusun? Iya monoton kayak robot berarti. Itulah bukti bahwa kitab Anda itu patut dicurigai bukan firman Tuhan, karena tersusun kayak cerita. Yang disebut firman Allah adalah ketika seorang nabi turun menghadapi berbagai macam kasus di tengah-tengah umatnya. Sebagai nabi, kudu dia dapat petunjuk wahyu dari Tuhan. Maka pewahyuan itu akan diacak sesuai dengan apa yang terjadi pada masa nabi itu menyatakan atau melaksanakan tugasnya sebagai pembawa risalah kenabian. Iya dong, Nabi Muhammad begitu kompleks apa yang dihadapi setiap hari, maka petunjuk wahyu harus bermacam-macam setiap hari. Itu bukti bahwa itu adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan. Ini tersusun. Ini silsilah Yesus. Apa? Satu dua tiga empat lima, butir 1 2 3 4 5, dalil 1 4 5, pasal 1 2 3 4 5. Tersusun dia. Emang Yesus robot? Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa berbicara tentang banyak hal, yang dihadapi banyak hal. Ya pewahyuannya setiap saat juga berbeda-beda dong. Itu bukti. Nabi Muhammad datang menghadapi banyak masalah. Masalah ini, masalah itu. Tunggu dulu Tuhan. Jangan turunkan dulu wahyu tentang zakat. Saya selesaikan dulu tentang warisan. Ya nggak bisa dong. Hari ini menghadapi tentang perang, belum selesai tentang perang, muncul masalah dalam rumah tangga, turun wahyu. Belum selesai masalah rumah tangga, muncul mengenai tentang pewarisan, turun wahyu. Jadi teracak itu, teracak. Hafalan sahabat teracak. Pahami dong, pakai akal dong, pakai akal. Pakai akal. Kenapa Al-Quran itu kemudian bisa dikatakan firman Tuhan? Salah satunya itu poinnya. Tapi kalau orang melakukan penyelidikan, disusun buku ini, buku ini, buku ini, susun dulu. Jangan pakai ini di stabilo. Ini dipindahkan nanti di sesi yang ketiga. Oh ini dipindahkan di bab berikutnya. Kayaknya cocok ini di bab ini maksudnya. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tersusun. Hari ini dikasih wahyu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya disampaikan oleh Allah berdasarkan dengan kasus per kasus. Hari ini aku mewahyukan kepadamu 3 tahun tentang zakat doang. 3 tahun lagi tentang puasa. 4 tahun lagi kau membahas tentang haramnya babi. Ya enggak begitulah Cak Kangkung. Seorang nabi yang datang melakukan pembinaan akhlak, seorang nabi datang memberikan solusi setiap permasalahan di tengah-tengah umat.
dan permasalahan bukan cuma satu, maka hari demi hari menyelesaikan banyak kasus. Dan kalau dia nabi, maka Tuhan akan memberikan petunjuk kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Nah, itu yang betul. Kalian kok punya kitab kok tersusun? Theophilus yang mulia. Siapa lagi nih Theophilus? Hah? Gak ngerti pula aku. Theophilus ini siapa rupanya, Cak Ayu? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oh, peristiwa apa, Om? Theophilus ini siapa rupanya, Om? Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Wow, ada perbaikan naskah, ada perbaikan literasi, ada perbaikan cerita. Halo Bang Untuk Juma. mempersembahkanmu, kata mempersembahkan kepadamu. Oh, ternyata buku Lukas hanya diperuntukkan untuk satu orang saja, bernama Theophilus. Alamak. Halo, semangat ngelek, semangat ngelek. Sorry. Agamamu lah urusin Juma. Nah, tadi saya ditanya tentang hadis, Cak Ayu. Jangan sensitif dong. Iya, halo, dari Kristen saudara. Ya, dari Kristen, Bang Juma. Oke, sip. Lanjut. Saya lihat Abang Juma ini bicara nih sama aku ya, Bang Juma ini pintar sekali. Tapi pintarnya ngerocos Bang Juma. Oke, sip. Aku Ya. suka itu. Pintarnya ngerocos. Oke. Itulah, saya bentar dulu Bang Juma, jangan banter dulu Bang Juma. Iya, Pendapat silakan saya angkat nih, tema, Bang Bang. Juma ini Angkat tema kita bahas kalau ngerocosnya nggak modal sanggup karena tema saya. mayoritas. Ngerocosnya yang pertama modal karena mayoritas. Itu. Yang Karena kedua, Abang Zuma jujur aja, Abang Zuma tidak toleransi. Serius. Saya akui Abang Zuma pintar, tapi Yang pintarnya ketiga, ngerocos, bukan cerdas. yang ketiga, Ya, iya. Yang ketiga Abang Zuma cuma cari koin di sini. yang keempat, Yang keempat Abang Zuma bodoh. yang kelima, Keempat Abang Zuma bodoh. Apa yang lagi? kelima, Yang kelima dungu. Yang kelima dungu. yang keenam, Yang keenam yang sering lewat di VT ya sama seperti yang Abang Zuma ini. Itu seperti begini Bang Zuma. ya, Makan tai bisa masuk surga. Nah, seperti Abang Zuma ini. Narasinya Yang Abang Zuma ketujuh. ini. Seperti itu. yang ketujuh, Yang ketujuh. Ya. Mau saya jawab. Nah, silakan. Am. kalau mau biar saya bilang Abang Zuma jangan dungu, coba buka masker. Nah, coba buka masker Satu- Bang Zuma. Satu Ya, ungkapan makanya saya dari buat situ, makanya di dari antara situ 7 Abang Zuma ini cuman ya pintar, memang pintar ngerocos karena punya backingan mayoritas seperti itu. Itu asal ngerocos bicara apa aja terserah, yang penting saya ini backingan kuat di belakang seperti itu. Oke, boleh saya Asal bicara? ngerocos, asal bunyi. Boleh saya bicara? Bicara apa? Karena begini, saya bingung apa yang Abang Zuma bicara. Oh, bingung. Iya, karena tidak ada isinya. Modal bunyi karena berpatokan sama saya mayoritas. Seenaknya saja saya bicara agama orang lain, terserah saya. Saya punya backingan, saya mayoritas bos. Boleh saya bicara? Apa yang mau boleh kau bicara? Dengarkan saya bicara dulu. Agama. 7 poin itu semuanya ada sama Anda. Sayangnya Anda sedang berbicara tentang diri Anda. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Anggap saja lelucon. Kalau Anda berbicara bahwa saya bodoh,
tolol, nyerocos, dan seterusnya, karena saya mayoritas, dan seterusnya. Ya, kira-kira pembanding daripada 7 poin itu untuk agama Anda itu apa kira-kira? Ada? Lalu agama Anda untuk menegakkan 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak bisa. Linglung, nggak bisa ngapa-ngapain. Hah? Siapa yang menciptakan jari-jari imut Yesus? Bingung. Jadi ketika menghadapi Bang Suma yang kritis, sang pembawa data, sang pencerah, sang pembawa jalan lurus, wakilnya Yesus, kalian kelabakan bukan? Aku bicara kebenaran, Bung, bukan omong kosong. Tadi malam saya ditantang sama anak Batak berbicara tentang pewahyuan. Tapi yang muncul apa? Penulis kitabnya dan kitabnya sendiri yang mengutuk dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 1:8? Walaupun kami atau malaikat dari syurga yang memberitakan Injil lain, Injil berbeda selain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ribut. Itu bukan, tidak ada kata lain di situ. Lalu kata apa yang ada? Kata beda. Peculuk. Gak ada kata lain di situ, Bang Suma. Jadi kata apa yang ada? Kata beda. Peculuk. Sudah bawa nama daerah, idiotnya kuadrat. Jadi memang nggak ada sisi di mana kalian bisa melakukan perlawanan. Jangan bawa-bawa mayoritas, jangan. Nggak ada itu mayoritas. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Kalau berbicara terkait dengan mayoritas, ini masker sudah keluar ini. Apa yang saya harus takutkan? Enggak kan, bukan karena mayoritas, tapi karena kebenaran yang saya sampaikan. Lagian aku bukan musuh kalian, Kristen-Kristen dimanapun berada. Aku bukan musuh kalian. Apa title tertinggi yang kalian berikan kepada mereka yang sering berkhutbah di gereja? Harusnya kau berikan aku 5 kali lipat gelarku di antara mereka. Kenapa? Mereka hanya menyampaikan data-data yang bisa mengenakkan di kuping kalian, yang bisa ya membuat kalian membayar kepada mereka, mengeluarkan perpuluhan. Bang Suma mengurai sedetail mungkin, sebisa mungkin Anda pahami tanpa Anda bayar. Jadi Anda itu bukan, saya itu bukan musuh Anda, saya itu guru Anda. Saya maha guru. Karena pendeta pun masih belajar samaku. Coba saudara pendeta Kingdom barusan, aku tunjukkan Yosua 24 nomor 26-27, kaget. Dia izin dulu membaca. Itu fakta real. Kamu kasih duit aku? Enggak. Lalu Anda mengatakan saya mengejar koin di sini. Hei, Bung, saya nggak sombong. Ini ada wisata, orang ramai pengunjung. Ini milik pribadi. Ngomong kalian. Wisata ini berdiri di atas lahan 2,5 hektar. Harga per meternya itu 2,5 juta per meter. Kali 25.000 meter. Nah, rusak kalkulatormu. Jangan kau bilang koin. Enggak. Bukan karena itu. Tapi memang umat Islam ini kadang memang bikin cemburu orang, bikin sakit hati. Semakin kencang debat, semakin kencang kayak semalam itu. Muncul semuanya. Ada hiu, ada Paulus, dikirim semuanya. Ada burung elang, burung perkutut, burung merpati, kecoa, tikus, dikirim semua. Bagaimana tidak stres orang-orang di bawah? Hah? Stres lah tengok.
udah menyampaikan kebenaran, wakilnya babak belur, ditambah lagi koinnya begitu, apa namanya, giftnya berterbangan kayak pasir di pantai, ya stres lah. Nah tengoklah, bagaimana nggak gila, makin benci lah orang-orang itu. Lucu kalian ini, lucu. Jadi saudara, 7 poin itu kembali kepada diri saudara. Karena ya saya melihat sekali lagi, jangankan yang bergelar apa gitu ya kan, yang membawa yang membawa akun dengan nama STT sarjana STT saja kelabakan hadapi saya. Gimana mau mengalahkan umat Islam berdebat lintas agama? Ya tidak bisa lah. Kalau bukan cuman begini aja hibur diri. Assalamualaikum. Halo Bang Juma. Normal lagi dia, nggak mabuk tua lagi. Iya, halo juga bosku. Silakan bos. Silakan. Apa? Buka kameranya, diskusi kita. Ya. Wih, kodongnya magan kasih. Wih, man rasa-rasa tengen ni malah tengen ni tak. Mendiring dulu kita, Bang. Mendiring dulu kita, mendiring. Bisa? Boleh. Di mana aku jumpai kau? Di mana saja. Tapi aku mau lihat dulu push up-nya dong. Kalau push up-nya masih 100 di bawah, Kalau tapi lenganmu usia belum bisa agama, patah. abang nggak ada ilmu. Dengar-dengar pun nggak ada ilmu, Bang. Nggak. Coba aku tengok dulu push up dulu. Coba aku tengok dulu push up-nya. Lebih baiklah Kalau mau kita main menghadap, diring aja lah, Bang, ya. kasihan istri, kasihan anak-anakmu terlalu cepat janda kalau hadapi saya di ring. Aduh. Ya, coba lihat push up-nya dulu. Coba push up. Push up dulu. Apanya itu? Apa itu? Walang sangit. Push up, coba aku tengok dulu push up-nya. Nanti aku push up pakai satu jari nih. Wah, ini sudah mulai ajaran Paulus muncul nih. Kenapa? Katanya bau babi, Bang. Botolnya penontonmu, botol saya mau sampai itu. Keteknya bau babi. Kau melintir-melintirkan bibirnya, kau pandai selama ini. Mana coba kasih saya bukti saya memelintir bibel. Kalian yang memelintir, tiap tahun kalian pelintir. Kalau modal nggak ada bro. Nggak Tiap level bulan, lagi. tiap tahun. Makanya main diring Tiap dulu tahun. ku ajak kau main diring. Boleh. Atur aja. Kalau bahasa agama nanti ku bahasa agamamu. Kau Yang lapor. penting Kalian istrimu kan bikin kadrun. pernyataan, anak-anakmu bikin pernyataan sudah ikhlas menjanda dan jadi yatim. Main diring Ya, kita. aku pastikan iya. Serius. Kapan kita main? Ya, atur aja. Tunjukkan dulu ototmu. Biar nanti nggak ada ototmu. Pak Haji, Anda tinggal pilih mau masuk ICU atau langsung di liang lahat. Tinggal pilih. Bikin di pernyataan. Kalau bahasa agama nggak level kau bukan bahasa Udah, agama. itu aja diulang-ulang. Kau bukan diskusi agama ini bro. Udah lama aku perhatikan kau nggak ada ilmu. Itu diulang-ulang terus. Memang itu ilmumu. Fakta itu bro, fakta. Itu dada kayak piano mau hadapi saya gimana ceritanya? Dada kayak piano. Gimana kamu hadapi saya dadamu begitu? Aku tanya dulu kau satu. Buka dulu Anaba 33. Kenapa? Kau diskusi agama buka bukumu aja udah malu kau. Orang Kristen bahasa Al-Quran. Agama. Al-Quran mau bahas bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia kita mau aja kamu nggak paham. Sekarang kau bahasa Al-Quran. Lucu orang ini. Kalau orang pintar
agama di masjidnya, di situ kau berdakwah di situ. Jangan kalau di media sosial ini nganggar-nganggarkan pintar, itu mencari koin. Betul tadi yang bilang abang itu yang tadi. Sakit hatimu kan, sakit hatimu. Bukan sakit hati. Kalau agamamu kita sebarkan, walaupun tinggal tidak pala sakit aku. Tapi kau cuma keluar-keluarkan mengolok-olokkan agama orang. Tapi Yang kok saya olok botol-botol mana? ini sampai semua ini anjing semua penonton lu anjing gimana? Jadi kau cuma anjing tak bisa. Sakit kau itu anjing. hatimu. Sakit Gimana? hatimu. Tuhan menyatukan anjing sama anjing. Sakit Yang cocok anjing penontonmu. hatimu. Yang makan anjing itulah anjing. Kenapa kau harapkan babi? Tidak enak. Padahal kau pakai ini. Ini yang HPmu ini, pemakan babi ini yang ciptakan ini. Aku tanya dulu, kau habis makan anjing mulutmu bau apa? Makan babi, kenapa rupanya? Enggak, habis makan anjing mulutmu bau Makanya apa? aku pintar. Dongok. Habis Cuma makan anjing sampah-sampahnya keringatmu bau penontonmu apa? semua. Habis Kalau makan anjing keringatmu pintar bau kau. apa? Gak pala. Gini marah aku lihat kau. Habis makan anjing keringatmu bau apa? Panas melihat kau. Coba mengolok-olok. Idenya modalmu. Enggak hukum kau jam. Ini murid-muridmu ini masih banyak enggak ngerti ini Al-Quran. Kenangkanlah Al-Quranmu sama orang ini sampah-sampah yang di bawah. Kasian, Sampah-sampah yang di Kasian. bawah. Ajari dulu. kasian. Kasih dulu ayat-ayat kalian. Kasian. Kalau anak paham Islam Al-Quran udah Oh nggak tinggalkan itu bisa. Al-Quran. Kalian Tanda tangan itu kan buta Bible. Waduh. Kalian itu buta Bible. Pendeta tidak mau Justru mengajarkan kalian dia Bible. nggak paham Maka Bang Al-Quran, Sumahadir makanya berkali mengajarkan situ. kalian Bible. Cuma mencari 72 bidadari sudah banyak. Jadi Gini bang, gini bang. saya mengajarkan kalian Bible karena kalian tidak mendapatkan pengajaran Bible di gereja. Gitu. Maka Bang Sumahadir memberikan Aduh. kuliah gratis untuk Kristen-Kristen agar Ya paham gini isi lah Bible-nya. generasi Gitu. Konoha. Nah makanya nggak maju-maju Konoha. Justru kayak gini lah. Kadrul pun Itu. dia akan jadi Jadi guru. supaya mereka Dari mana itu orang buta menuntun tidak orang buta? merasa Tanya diri dulu, mereka Bang. itu sudah benar, Apakah bisa orang buta menuntun? padahal mereka tidak ngerti Bible. Begitu. Maka Bang Sumahadir untuk mengajarkan Kristen itu Bible. Gratis, tidak ada perpuluhan gitu. Saya mengajarkan kalian, begini loh caranya menjelaskan. Dan begini caranya untuk menerima pesan. Isi Bible-nya mengatakan begini, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan orang kebanyakan di gereja gitu. Maka Bang Sumahadir untuk meluruskan kebutaan kalian terhadap isi kitab kalian sendiri. Sakit hatimu memang itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Pasti kau sakit hati, itu sudah pasti. Adik-adik api naik dulu dong. Adik-adikku yang kucintai dan kusayangi, andalan kulak dek, naik dulu. Mau kat dulu saya ibadah sebentar. Naikit dulu kau dah mau sembahyang dulu. Maka menyembah Tuhannya Yesus. Naikit dulu toh. Halo semangat. Selamat sore ya di sini Bang Suma. Saya Iya. dengar Bang Suma bilang untuk mengajarkan kepada kita orang Kristen ya. Oh, Ada satu iya. ayat nih Bang. Iya Kalau dong. bisa Saya kan sang pencerah. Saya diutus untuk mencerahkan manusia yang tidak mengerti bahasa Indonesia gitu.
Di Halo. atas kak. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Dinda Nora. Ada Bunda Nora. Oh Bunda Nora kita tarik kak. Sholat maki Iya. Gurunda. Iya, sholat Kak dulu. Ini jangan lupa ini manusia tembakau untuk diajari baik-baik. Assalamualaikum Bang. Manusia tembakau, tembakau diisap dia disimpan di kepalanya. Apa itu? Yang aku itu ginjingan unta kah? Bukan? Nah, tengoklah. Iyo kenapa begitu kepalamu Tembakau. Kenapa itu? Tembakau belum kering. Udah tahu keriting na cacing geritin na Wih, cacing. kenapa Tuhan kalian kenapa pakai toa teriak-teriak? Mau kau baca pakai toa, aduh susu di jama-jama, tai sapi apa, aduh jijik bang. Kalau pakai toa Tuhan kalian bibelmu tuli bang. kah? Tuhan kalian tuli kah? Jadi Kami pakai pakai toa toa, teriak-teriak. abang. Kami pakai toa melantunkan Wih, ayat-ayat jangan pakai toa, suci. bikin kanggo orang aja. Bikin kanggo Kalau tetangga kau aja. juga boleh bang pakai toa, baca tuh susu di jama-jama, aduh ngeri kali pun. Kau pun disuruh Oh, makan Tuhanku tai itu- kering itu yang kau Tuhanku bakar itu di maha atas. tahu. Aduh bang, ngeri Maha kali tahu. kalau kau pakai toa bang. Jangan sampai kau pakai toa ya, bang. Ngeri kali bang. Kalau kau iri, ya bolehlah kau pakai lah bang. Pakailah kau itu. Pakai toa. Kemudian kau baca bang, Galatia 3:13. Terkutuklah Tuhannya, karesteng di tiang salib. Wih, ngeri kali lah. Pada kabur itu karesteng kalau kau baca itu bang. Atau buah sakarnya sebesar sakar keledai. Wih, mampuslah kau bang, lari semua orang. Begitu bang, kalau kau pakai toa, kalau kau iri silahkan bang, pakai aja. Kau pakai toa bang di setiap gerejamu. Kemudian kau baca bibelmu bang. Itu di bibelmu bang. Susu di jama-jama bang. Aduh bang, bisa apa gue bilang ya? Bisa kabur itu semua orang. Berani bang? Kalau kau iri silakan. Silakan bang, kau pakai toa juga. Kalau kau iri kami pakai toa. Bang, ini kenapa dia diam ya? Kok diam bang ya? Terperangah ya bang ya kata-kataku bang. Bang? Oh dia Kenapa tahu. mute? Kenapa Enggak. mute kalian? Mute sendiri. Kepanasan kamu. Kemit Panas. sendiri bang. Ya makanya jangan minum itu kencing unta terus. Bang, Biar kau di terus. bibelmu disuruh makan roti yang kau bakar di atas tai. Oh, yang kencingan unta yang di itu, Iya, batu hitam perintah itu. bibelmu itu ya, perintah bibelmu. Hai karesteng, perintah itu, makanlah Al-Quran. roti yang kau bakar di Wahai atas orang tai Muslim. kering. Ngerinya bang, perintahnya bang. Boleh kau tes itu bang. Kabur dia. Aduh, kita itu memanggil pakai toa itu seruan untuk mengajak kaum muslim laki-laki ya, mengajak untuk sholat. Itu seru untuk mengingat waktu sholat, masuk waktu ibadah. Kewajiban kita beribadah 5 kali udah sholat ya, 5 kali sehari semalam. Itu seruan memanggil kita untuk sholat. Kalau kau bang pakai toa di gerejamu, kemudian kau baca bibelmu itu, aduh Tuhan terkutuk, susu di jama-jama, buah sakar, aduh ngeri kali. Abigail, selamat sore Abigail, Kristen Muslim. Gue Kristen dong. Oh kau ini yang mau ditukar kulkas bekas toh. Mama kau rupanya. Hati-hati kau ditukar kulkas besar kau sama Bang Zuma. Kau belum tobat juga dari menuhankan anak orang ya, Abigail. Belum tobat kau menuhankan anak orang. Kristen terlebih sejati. Wih, tebalnya bibirmu Wih, kenapa kau bilang kau orang Makassar begitu mukamu Makassar kok kah? Bukan kau Makassar ini, Makassar odong-odong kok toh. Itu saya mau mengatakan. Kenapa lo kau Makassar negeri boy itu rambut anu? Wih, keribu mi rambut nu.
Lebar mi mulutmu, nu bilang kau Makassar. Saya ini mobil HP iPhone, soalnya saya baru-baru gajian 6 juta. Lah. Kajian kau baru pakai kau tua. Pakai tua itu baca bibelmu. Susunya di jama-jama. Aduh. Saya mau panas dulu motor curianmu. Motor curian. Saya Mana ini motor? punya Kuliah ke motor no Saya ini punya mobil Pajero, saya mau panasin dulu. Oh, mobil plastik. Mobil plastik tuh. Coba saya lihat Kak mobil plastik. Jangan kamu iri ya. Mobil plastik ronge. Coba ya. Bos. Mobil plastik injo. Bilang ya. Hai, iri. Iya bos. Hai. Ini dompala no. Tenaleban Tanjak Makassar tuh kau bilang kau Makassar. Aduh, kau tuh lagi tidak pakai. La ilaha illallah. Karesteng. Dah ada bajumu kah? Dah pakai baju? Baju sih lagi kucuci di baju mahalku lagi saya cuci. Baju mahal no. 100.000 tiga toh. 100.000 tiga baju nu toh. Bilang mau kuanu. Bajuku saya merek Eiger sama merek Immortal. Merek toge yang 103. Woi sadar-sadar saku Abigail. Berhenti mau menuhankan anak orang. Udah sadar-sadar kok. Penonton kamu sini ceweknya jelek semua. Tidak mau sama penontonku itu, tidak mau sama kau ke pemakan babi kok, pemakan anjing kok, gigitnya mau. Penontonmu juga enggak cantik, jelek semua. Iyo. Cantik itu orang-orang Islam bersih. 5 kali sehari wudhu. Coba saya lihat mukanya semua penonton. Tidak sembaran makan kayak kau, malunya. Sembaran makan. Coba saya lihat semua penonton wajahnya cantik-cantik. Bau tuh bau apa mau itu? Bau berwarna-warni bau tuh kesembaran makan. Cewek di sini semua jeleknya. Malunya. Apa? Kutanya ku dulu kenapa masih menuhankan anak orang? Saya tuh menuhankan karena memang dia Tuhan. Di mana Ben? Tidak dekat dompal aja kok deh. Dari hotel lain kah? Turun mau kau ya? Nanti lama-lama ditukar kau kulkas besar kau kulkas bekas kalau ndak tobat kau. Semua penonton jelek. Tobat kau dulu. Semua penonton yang ganteng-ganteng ada cantik-cantik. Bunda Rama udah mau kan? Iya udah lama saya moderator udah lama. Iya. Maksudnya saya karena di luar Bunda. Jadi saya tidak apa. Iya. Enggak apa-apa. Penontonnya di sini penontonnya. Bisa turun, Bun. Oh ya Abigail. Penonton tai ayam. Coba tobat mau kanu. Ditenjak nih bibirnya kayak apa. Laki-laki sama perempuan sini jelek-jelek penontonnya. Diskusi mau kudu kayak begitu jawab pantakmu. Woi kau ini kayak nu ku tengok ku ada kelainan kok toh. Semua sini yang nonton bukannya LGBT kok kak jangan-jangan kau melambai LGBT kok kah LGBT kok ditanjak na gue tanjak monyet kok anu nak mian lain penonton ini Sontoloyo kok dompala Benyamin lu nak jari karesteng Benyamin Kristen saudara Kristen Benyamin ya Kristen kenapa itu tuh apa penilaianmu kalau Kristen begitu sifatnya Abigail penilaianmu gimana bang itu orang Kristen begitu kenapa sifatnya tuh nah yang sifatnya kamu tadi ngomong asal ngomong saja mulutmu dia nggak lah di sini cuma pamer mulutnya itu yang tidak sendiri. Saya dengar sendiri di bawah tadi. Kamu dari mulutnya kamu kotor. Oh, kok bela dia tuh? Lebih kotor ya. Lebih kotor itu mulutmu. Iya, karena dia nggak mau diskusi. Dia kan pemakan babi anjing. Memang kenapa? Masalahnya si Abigail ini ngaku murtad. Ngaku dia orang Makassar ngakunya murtad. Padahal mukanya tuh Tanjak Makassar. Pembohong.
Penipu. Ada mobil Pajero-nya beda, mobil plastik. Nah bilang Pajero. Kan saya kan bilang mobil Alphard. Turun mau kau deh, stres kau. Turun mau kau, Abigail. Hijau. Betulnya sini agak jelas semua, jelek. Turun mau kau itu kurang waras kau kuliah itu. Turun mau kau dulu kau. Parompai komal kau. Silakan. Benyamin. Enggak, dia itu orang lama juga ya, lumayan. Cuma dia tuh ngaku murtadin dari Makassar, makanya ku olok-olok dia. Dia ngaku murtadin, padahal bukan. Memang itu berbuat kamu suka mengolok-olok. Memang berbuat. Iya, kau mau diskusi apa enggak? Kalau enggak diturunkan. Mau diskusi yuk, Bang Benyamin. Yang naik itu tadi pertama dia mengolok. Apa itu kalian pakai tua? Apa Tuhanmu tulis segala macam? Itu yang mengolok. Kenapa kok nggak naik? Dia marah-marahin dia tadi itu yang ngolok-ngolok. Benyamin. Itu ngolok-ngolok. Masalahnya kalau kalian mau pakai toa, silahkan. Setiap gerejanya pakai toa yang gede. Terus kau baca Biblemu itu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Suamiku tidak di rumah. Oh, apa itu? Boleh kau baca itu. Satu perikop. Ngiri dia. Kami pakai toa melantunkan azan. Silakan kau pakai toa. Baca Biblemu. Fabi ayyalai rabbikuma tukadziban. Itu kan enak. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Tapi kalau Biblemu dibaca, marilah memuaskan birahi. Suamiku tidak di rumah. Pembaringanku, tempat tidurku sudah kutaburi. Apa lihat taburi ya? Jangan suka mute. Emosi dia cuma mau dengar saja ya. Cuma hanya yang mau didengar. Iya, sabar kita diskusi. Kau lebih kotor daripada Biblemu itu. Lebih kurangmu lebih kotor. Makanya tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Itu kan cerewet kau kayak panta ayam. Mulutmu kayak panta ayam kau. Coba kasih data di Al-Quranku kata-kata jorok kayak Biblemu coba. Coba kasih satu data. Kau sabarlah. Kasih data. Itu mau didengar, tidak mau mendengar. Ya, oke, saya dengar kau lah. Mau didengar saja, tidak mau mendengar orang. Saya dengar kau lah. Kau membelah sebelah saja. Jangan cuma mau sendiri saja bicara. Dengar juga orang bicara, jangan cuma kau yang mau bicara. Ya bicara bukan lah, cuma kau yang dikasih Tuhan mulut, ya. Bukan cuma kau yang dikasih Tuhan mulut. Kau jangan hanya mau ngeroceh ke sana kemari baru kau tidak pernah dengarkan omongan sekarang kau tunjukin biarmu Biblemu itu. Data-data Biblemu itu persundalan Data-data Biblemu itu persundalan. Oi kapir, data-data Biblemu itu persundalan. Baca itu. Kasih tahu kau jangan jadi sundar kumalama ya. Emosi dah, telah soa turun kau. Orang menanggapi tadi si kapir tadi memprotes bahwa kenapa kalian tuh teriak-teriak pakai toa, apa Tuhanmu tuli? Ya saya tuh ya balikin dia kan, saya balikin dia, silakan kau pakai toa itu, baca Biblemu. Di Biblemu itu penuh dengan kata-kata porno, bolehlah kau silakan pakai toa, nggak ada yang larang kok, silakan. Ngapain kau nek marah-marah pula? Si Bloon tadi itu ngaku-ngaku murtadin. Kami udah lama sering sama si Abigail itu ya. Karena dia tuh ngaku-ngaku orang Makassar murtad. Ini oten-oten, diskusi lah. Nih kalau kau berani nek diskusi, kalau kau berani, kalau benar itu ajaran di Biblemu, harusnya kau berani diskusi, jangan marah-marah. Kalau kau bisa tunjukkan kata-kata porno di dalam Al-Quranku,
Barulah kau bilang kami ini apalah itulah ya. Kalau di Bibelmu tuh ku jamin banyak. Di Al-Quran kau coba kau tunjukkan. Di Al-Quran itu paling kata-katanya begini ya. Masya Allah ya. La takrabuz zina. Jangan mendekati zina. Itu doang. Kalau di Bibelmu itu aduh bahasa sandal. Susu. Apa itu? Bibel ada kata susu. Ada kata buah zakar. Apa itu Bibelmu? Kalau kau mau pakai tua iri sama kami, silakan kau pakai tua. Tuanya yang perlu itu gede ya. Silakan. Jangan nek marah-marah ya, kita diskusi yang bagus-bagus lah ya. Aku cuma menanggapi tadi itu si Oten. Silakan Bang, guruku. Jetro Siraj. Siang Bang. Nah, semangat. Alhamdulillah. Ayo Bang. Apa itu? Itu judul temanya, bukti Yesus adalah Bapa. Coba, kau mengimani Yesus adalah Bapa itu sendiri atau enggak? Iya. Oh, kau mengimani juga? Ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Apakah Yesus berdoa kepada Bapa loh? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Gini. Ya, bagaimana? Gimana mau ku bilang? Saya jawab ya, tapi gini, saya jawab bukan bukan datanya. Jadi gini, menyampaikan itu tidak cukup, 1 jam pun nggak cukup. Loh, simple Bang, sesuai data aja. Nggak bisa simpel, pasti nanti Anda bantah, kemudian nggak bakalan nyambung sama Anda. Gini, masalahnya gini, mempelajari tentang ini kan, tentang kelahiran Yesus itu, kalau di bangku kuliah itu ada sampai 6 SKS. 6 SKS saja belum tentu orang ngerti, apalagi hanya segini, sebatas gini. Jadi belajar tentang Trinitas itu punya sistematikanya. Kalau di bangku kuliah teologi sistematika, setelah dari teologi sistematika dia ke monoteisme. Abang, membaca Bibel itu bahasa Indonesia. Bang, membaca Bibel itu bahasa Indonesia, nggak usah perlu sekolah tinggi-tinggi. Mereka sekolah tinggi-tinggi itu, aku tengok ya, para pendeta itu supaya apa ya, bisa mempelintir Bibel. Lebih bisa mempelintir Bibel kalau pendeta. Dengar dulu, biar kalian ngerti. Pendeta beda jurusannya, PH, tapi kalau para dosen minimalis 2. Para guru dia beda jurusan kependetaan dengan jurusan pendidikan itu beda. Seperti saya jurusan pendidikan beda. Ya, coba ku tengok gitu. kau sebagai jurusan pendidikan, coba ku tengok. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ku jawab pun nanti kau bantah, makanya tidak bisa. Gak nyambung itu, gak coba. Jawablah dulu Bang. Biar kita tengok. Kau pintar karena kau sekolah pendidikan, atau kau ini sama aja dengan pendeta? Coba Bang. Pasti kau bantah, sedangkan si Edis ku terangkan gitu, sudah si Edis dia nggak ngerti. Si Edis, saya sudah punya tugas dari pemerintah mendekati si Edis, nggak ngerti, apalagi kau. Kalau ada dalilnya Bang, ada data Bibelmu, kami nggak nolak. Kalau kau ngarang bebas, ya kami bantah dong. Kenapa? Nggak perlu ngarang bebas. Gak usah buka Alkitab atau hanya dari apa aja. Terus kenapa Yesus berdoa? Kalau dia itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa dia berdoa? Berdoa kepada Bapa Yesus. Lukas 6:12. Karena gini, gak usah kau jangan juga buka Alkitab, gak ngerti kau itu.
Jangan sok pinter lah. Kalau Ngerti nggak lah ngerti aku, kau Bang. nggak usah kau Bahasa baca-baca. Indonesia. Bibelmu kan bahasa Indonesia. Emang Berarti. Bibelmu bahasa Afrika. Bibelmu bahasa Indonesia. Tahu lah aku, Ya, Yesus tapi utusan. gini, Alkitab, dengarkan dulu. Alkitab itu sistematik, artinya dia berurutan. Jadi Alkitab itu juga eksegesanya ada bahasa eksegesa di dalam. Tidak, jangan kita baca langsung kita artikan. Mengeksegesa itu harus sistematik. Nah, Gitu. kalau Yesus di Bibelmu memperkenalkan dirinya sebagai apa? Ya banyak, Yesus itu sebagai hamba, sebagai anak, sebagai bapak, banyak. Tidak cukup hanya satu. Ya, terus kenapa kau Tuhan kan? Berkau pendidikanmu apa? Masa sebagai hamba? Kau itu kan nggak ngerti nanti kau Ya kasih sampaikan ngerti, juga. kasih ngerti lah kami, karena di Bibelmu Yesus itu mengaku utusan. Udah, makanya diamlah dulu. Saya sampaikan pertama. Ya, nanti kau bukalah di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah. Kemudian itu penggenapannya juga ada di kitab Yohanes 1. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu namanya cocokmologi. Itu namanya cocokmologi. Cocokmologi itu Bang. Kok cocok-cocokkan aja itu. Kau tanya saya jawab gak juga. Sama aja kalian yang apa. Makanya diam dulu kau. Kemudian karena kau ngarang bebas, cocok-cocokan aja itu. Aduh, ini siapanya ini? Si Juma kalau ngobrol sama saya, apa lo? Tertib. Kau tirulah dia, makanya dia komalnya ini berkembang. Kau rusak komalnya ini. Si Juma itu sering komunikasi dengan saya. Kami tertib. Itu namanya orang itu. Gak ada tiga kau. Orang ngomong kau potong. Kau yang bertanya, kau yang gak ada tiga. Sabarlah dulu Bang, sabarlah dulu. Kau bilang guru itu. Tiga kau sedikit. Kau tanya, kau yang menjawab. Oke lah, ngomonglah coba ku dengar kau Makanya kau ngomong. tanya, waktu kau tanya, kasih kesempatan jawab. Oke lah, ngomong lah Bang. Bulu kamera jawab. bukan, entah siapanya kau, entah. Oke, jawablah Bang. Kenapa Yesus itu? Mungkin kau gak ada kamu. Bang, sabar dulu. Kenapa Yesus ini ya yang ngaku utusan Tuhan kan? Kenapa kau ini Bang ya? Susuk kali Udah kau saya Bang. jawab ya. Kau bertanya tapi gak kau kasih kesempatan orang menjawab. Kayak mana etika kau? Kau itu apa? Manusia apa binatang? Punya etika lah kau sedikit. Si Juma sering ngobrol sama saya gak seperti kau. Tuhan mulai itu Bang yang digelari domba Bang, kayak binatang domba. Ayo Bang, jawab Bang, silakan. Gak masalah. Cuman kan faktanya kau seperti binatang. Kau tanya, kau yang menjawab. Mana etika kau itu? Sekolah kau di mana kau sekolah? Bang, ya Bang, Tuhanmu itu yang digelari domba itu binatang. Bang. Ayo. Di situ, aduh gila kurasa kau. Kau tahu kau wanita yang di KPK di sana? Perasaan kau yang gila Bang. Masa Tuhanmu manusia? Masa Tuhanmu keluar dari kelamin? Kau gila Bang. Kau kayak lunte kau ngomong, bertahu kau nggak bisa. Aduh Bang, mamamu yang lonte Bang, turun Bang. Mamamu yang lonte turun. Aduh. Masa kamu didengar kau ngarang bebas? Aduh ya Allah. Katanya lebih pintar dari pendeta. Ku tengok kau lebih goblok dari pendeta. Aduh. Nih, yang mau diskusi ya. Kalau tidak diskusi kau cuma ngomel-ngomel, diturunkan. Diskusilah. Kenapa dia kepanasan hoten-hoten? Hoten-hoten. Biarkan di sini. Defri, saudara Defri Kristen Muslim. Ya saya itu sabar, tapi sabar yang emosi. Ada yang sabar emosi. Defridom Kristen saudara atau Anda apa? Pusing dia menghadapi Bibelnya teman-teman. Makanya dia naik itu cuma tahu pegang kepala. Kokoson Kristen Muslim, Kokoson.
Kokoson. Oh, Kristen, Kokoson. saya orang Islam, saya Muslim. Oh, apa yang disampaikan, Bang? Yang mau disampaikan, saya sering melihat, menonton, menyimak koma-koma seperti ini. Banyak keluhan, terutama karena pihak non-muslim, kaum sebelah itu merasa terpojokan, atau mungkin karena bantahan data-datanya di Alkitab mereka sendiri sulit untuk ditempas, dibela gitu. Cuma kalau mereka merasa jijik, risih dengan koma-koma seperti ini, mereka juga harusnya bijak, karena di lapangan juga fakta-faktanya banyak sekali kegiatan-kegiatan permurtadan di lorong-lorong, di perkotaan, di kampung-kampung, membuat kitab-kitab, membuat kitab-kitab, membagi-bagikan sembako, bagi-bagi uang, bayarin hutang orang, sampai akhirnya bisa membujuk orang bisa jadi murtad. Itu membuat lipat-lipat kecil bertuliskan Arab, melihat bahwa sebetulnya yang orang-orang di kampung sana atau orang-orang perkotaan mereka kurang fasih, kurang bisa berbahasa Arab. Di sini tertulis bahwa Tuhan Allah itu yang ngasih itu Yesus gitu kan, mereka tulisan Arab, mereka bisa dibodoh-bodohi. Kalau mereka merasa dengan apologet ini, kegiatan apologet ini mereka merasa risih, mereka juga bisa juga untuk menghentikan saudara-saudara mereka yang punya kegiatan seperti itu. Ya betul saja. Bang. Jadi betul Bang. Jadi kita itu mengimbangi mereka Bang, dan tujuan kita ini mengedukasi, terutama guru-guru kita ya Bang Juma. Kita mengedukasi Bang. Kita mendukung guru. Makasih Bang ya. Betul Bang itu kata-kata. Sama-sama. Terima kasih. Ya, saya turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul itu. Jadi alhamdulillah ya, saudara-saudara kita itu ngerti ya, paham dengan adanya diskusi lintas iman ini. The Holy Spirit pasti karisteng ini, pasti karisteng. The Holy. Shalom Bunda Rahma. Shalom. Silakan Bang. Udah nyimak tadi Bang, nyimak tadi. Nyimak waktu pembahasan itu bahwasanya Yesus berdoa kepada Bapaknya tadi ya. Ya, saya bertanya dulu, apakah menurut Pak The Holy ini Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Bang? Ya. Oh, jadi ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Lukas 16, Yesus di atas bukit berdoa kepada Bapa atau kepada Allah? Mana itu Bang? Iya, Yesus itu adalah Bapa sendiri. Oh, jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Wahai diriku sendiri, kabulkanlah doaku diri sendiri. Gimana itu Bang? Bang? Iya, Bunda Rahma kan menanyakan. Terlepaslah dulu kalau persepsi Bunda Rahma mau membantah, ya kami jelaskan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bagi kami, persepsi saya berdasarkan data Bang. Makanya saya tanya, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Saya tanya ke Pak The Holy. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya? Ya. Dan Mama kalau bukti Yesus adalah Bapa itu, jadi sesuai judul lah ya, Bunda Rahma. Iya Bang. Tapi Bang Juma sehat kan? Lagi sholat ya? Iya lagi sholat, beliau lagi sholat. Kami gantian. Oke. Salam. Jadi Bapak sudah akui ya, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Mama Bang, coba deh Bang. Mana kalau Pak The Holy berdoa kepada Pak Holy sendiri? Terserah kalian mempersepsikan. Makanya kalau kalian juga kan
bertanya tentang kitab kami menjawab dan Tapi apakah menurut Pak Deholi itu masuk akal berdua? sekarang kan pertanyaannya bukti Yesus adalah Bapa, kan itu judulnya pembahasannya. Coba buktikan. Coba Pak Holi buktikan kalau Yesus Oke, adalah Bapa. bukti Yesus itu adalah Bapa. Selain dengan nubuatan mujizat dan buktinya Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu bagi kami itu kudus, mulia, selain berkuasa, selain Saya maha tidak tahu. bertanya tentang kekudusan ya Pak ya. Yesus itu Saya tidak adalah Bapa, itu dia pencipta, dia tanpa dosa. Saya tidak bertanya kekudusan, saya bertanya buktikan kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Karena gini loh, Pak, ada data di Bible gini bunyinya, kata Yesus, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Yesus mau pergi ke Bapaknya, apa Yesus mau pergi ke dirinya sendiri? Itu data loh Pak. Oke, gini ya, biar saya kasih contoh aja Pak, Bunda Rahma ya. Sebelum penciptaan di perjanjian lama, Tuhan itu mungkin walaupun menampakkan diri dalam rupa api atau burung merpati atau apapun lah misalnya. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah Bapa, buktinya Yesus itu turun ke dunia dan ingin mendekatkan ke manusia gitu loh. Jadi yang dilahirkan Maria Yesus Bapa. turun. Ya, yang dilahirkan Maria Bapa. Iya. Dalam wujud manusia kan? Dalam wujud manusia kan? Jadi Bapak sudah menjadi manusia, jadi Tuhan Bapa, Tuhan Pak Holy Spirit ini manusia. Oh betul. Itulah bukti. Manusia, kawan. Itulah bukti cintanya sama Bunda Rama turun jadi manusia supaya manusia itu kan pemikirannya yang kadang-kadang murid-muridnya aja sifat manusia melihat mujizat nubuatan kadang-kadang tidak percaya, kadang-kadang percaya tidak percaya kan gitu. Iya, sulit dipercaya. Sama seperti Bunda Rama sekarang. Kalau belajar di Alkitab, saya terangkan dalil sekalipun susah kan? Bunda Rama menerima kan? Karena nggak bisa diterima dengan logika kita, Bang. Nah, sesuai data pun tidak, secara logika pun tidak. Nah, gini, Bang. Secara khusus gini, Bunda. Sorry, Bunda. Saya dulu. Secara khusus gini. Kadang-kadang memang. Secara apa? Tidak diterima dengan itulah logika. Sifat manusia. Itulah sifat manusia. Dibandingkan dengan sifat Tuhan itu maha segalanya. Jadi bukan kita yang mengatur, bukan kita yang membela. Loh, perasaan Bapak yang mengatur Tuhan Bapak ini, Bapak yang ngatur Tuhan ini kalau gini. Oh, bukan. Kalian bertanya selalu mengenai mungkinkah, logikakah, sesuai akal sehatkah? Bang, gitu. kebenaran Masa itu Tuhan Bang. bisa mati. Bang, kebenaran itu Bang berkesesuaiannya antara data dalil dengan penerimaan akal kita, dengan kita logika kita. Itu kebenaran. Kalau bertolak belakang, data tidak ada, tidak bisa diterima dengan logika, itu kebohongan Bang, itu kepalsuan. Nah, gini Bang. Oke, gini sebentar, Bunda Bang. Rama. Sekarang saya Sebentar, bertanya Bang. dulu bisa? Oke, Sedikit lagi Bang, baru kau bertanya Bang ya. Kau imani Tuhanmu turun ke bumi, masuk ke dalam melalui perut Maria ya. Kemudian lahir sebagai manusia, lalu mati di tiang salib dengan terkutuk. Berarti Tuhanmu turun ke bumi untuk bunuh diri, mati terkutuk. Ngeri kali lah konsepnya Bang ini. Ngeri lah kalau kau tengok-tengok. Terserah kalian mempersepsikan. Itu hak kalian. Sayangnya Bang, tidak berdata, tidak berdalil ini ya. Ini karangan bebasmu ku tengok ya. Kau yang mengatur Tuhan ya. Enggak berdalil, tidak bisa diterima dengan akal Bang. Itulah dalilnya. Itulah dalilnya perjanjian lama, perjanjian baru. Sedangkan Bang, Yesus mau pergi ke Bapaknya. Jangan kau sentuh aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Apa Yesus pergi ke dirinya sendiri? Misalnya Pak Deholi ya, Pak Deholi ini mau pergi, Pak Deholi ini berangkat, tapi Pak Deholi ini mau pergi ke Pak Holi sendiri, membagongkan Bang, membagongkan memang konsep kalian ini.
Oke, Makanya sudah bisa kalau- saya bertanya, bisa saya bertanya. Kalau kita lihat ya teman-teman, debater Kristen ini ya kalau lama-lama jadi debater bisa stres dia, kadang ngaku nabi, kadang ngaku Tuhan. Udah gini lah Bisa saya pikirannya. bertanya, Bunda Rama? Udah paham ya Bang ya? Berarti itu sesuatu yang bullshit ya. Iya, Nggak bisa diterima memang pusing kan, nggak bisa Ya, Bunda aku Rama pernah kan nggak diskusi bisa sama terima. ini Bang Saudara Deholis, saya pernah diskusi sama pendeta ya pendeta Lamsen dulu jauh-jauh dulu ya atau di Zoom. Aku bertanya ke Pak Pendeta Lamsen dari Bako. Dia bilang memang sulit dipahami Bun. Kalau pakai akal sulit dipahami Bun, harus dengan iman lah. Kalau kalian sudah nggak pakai akal itu beragama nggak pakai akal, berarti kalian itu pada gila. Dia bilang iya memang harus begitu pada gila. Oh ya Allah, oh mama pada gila karena nggak bisa terima akal katanya. Memang kalian itu Bunda benar-benar Rama, kegilaan. kan Itu kalau pendeta yang ngomong. Pendeta. kalau kita Ibrahim itu kan sama, jadi nggak usah kita perdebatkan Bunda Rama. Beda lah Bang. Bedanya kan, konsep. Jadi beda Allahnya Abraham itu sama Allahnya Ibrahim itu beda maksud Bunda Rama. Enggak. Kalau Abraham atau Ibrahim di kami itu tauhid. Pengajaran ke-12 keturunannya 12 Bani Israel itu kalau kita baca perjanjian lama itu tauhid. Coba kita baca Musa ya. Musa di Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Tauhid satu Esa. Enggak ada pengajaran para nabi Tuhan itu 3 dalam 1, 3 in 1 enggak ada, Bang. Ada sama sekali. Pengajaran Yesus pun begitu di Markus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengajaran Nabi Isa di Al-Quran kami pun kul huwallahu ahad itu surah Al-Ikhlas. Sama-sama tauhid itu ajaran para nabi, Bang. Itu adalah keturunan daripada Abraham, pengajarannya tauhid. Di Karesteng ini beda sendiri Bang. Ku tengok dari Eropa sana Roma, beda lah. Jadi Bunda Rama, sekarang saya giliran saya dulu ya. Jadi samalah pertanyaan Bunda Rama ini, samalah sama kami. Misalnya satu, kalau Nabi Isa kan akan turun juga kan di Al-Quran kan? Coba turun ke dunia. Nabi Isa akan turun ke dunia kan? Iya. Oke. Kenapa dia mau turunnya seperti apa, Bun? Berarti kita nggak tahu kan? Dia akan turun kenapa? Coba mau jadi bertanya. manusia, mau jadi apa? Coba tak bertanya ke saya, Bang. Tujuan Nabi Isa turun kedua kali itu apa? Coba bertanya. Penghakiman, seperti di Al-Quran saya belajar untuk menghakimi kalian di hari terakhir. Untuk menghakimi kalian. Karena kalian itu tersangka ya. Kenapa aku bilang kalian tersangka, Bang? Karena kalian menuhankan dia, padahal dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Mengenal Allah satu-satunya. Yohanes 17:3, dengarlah Yohanes 17:3 ya. Hidup kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya lo yang benar loh. Nabi Isa kan nabi kalian, yang dihakimilah kalian lah. Yang Islam. Kalau nabi kami datang itu untuk mematahkan salib, membunuh babi. Itu alegori ya, kiasan bahwa untuk memusnahkan atau gimana ya caranya? Nabi Isa menurut Bunda Rama rupanya agama apa? Ya dia Muslim, berserah diri dia. Ya. Kalau Nabi kami Bang, yang jelas Bang. Turunnya gimana nanti? Turunnya seperti apa? Bang, sebentar Bang. Yang jelas Bang, Nabi kami, Nabi Isa dimuliakan, diangkat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihallahum, mereka tidak menyalib. Turunnya dalam bentuk beda apa? dengan Tuhanmu Bang. Jangan salah sangka Bang ya. Sebentar dulu Bang. Bentuk apa di Al-Quran? Sebentar dulu Bang. Nabi kami dimuliakan. Kalau Tuhanmu yang kau tuhankan itu bukan Nabi kami, itu manusia terkutuk Bang. Galatia 3:13. Itu yang diserupakan. Nabi kami diangkat ke sisi Allah. Nanti akan turun. Kenapa dia diangkat ke sisi Allah? Nanti akan turun menghakimi kalian. Mematahkan salib. Itu alegori ya. Membunuh babi. Ya, kalau menurut persepsi kalian jangan bawa dari Alkitab lagi. Coba dari Al-Quran. Dari Al-Quran coba. Kalau Al-Quran kami Bang, Nabi kami itu seruannya Alkitab. Kalau Nabi kami, Nabi Isa di dalam Al-Quran kami, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratam mustaqim.
Itu kata beliau. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa kami. Kalau yang kau tuhankan ya, itu beda bang ya. Yang mati terkutuk bang. Ngerilah bang, ngerilah Tuhanmu mati terkutuk. Oke, bergiliran, giliran Bunda Rama. Sekarang saya mau. Apalagi bang? Kamu mengimani Tuhan Yesus juga akan datang. Jadi kami nggak egois. Tunggu. Kami tidak mengimani Tuhan. Mana ada di Bible mau aja Yesus bukan Tuhan. Kok kami mengimani Tuhan Yesus? Ih, amit-amit cabang bayi. Ada bang. Gini Bunda Rama, kami aja nggak egois seperti jawaban Bunda Rama tadi akan menghakimi Bukan masalah Kristen. egois bang, ini masalah iman, masalah Kami aja sendiri menghakimi orang yang tidak percaya, khususnya Kristen. Dan kan dihakimi memang bangsa lain. Kau tersangka bang, buktinya di Bible maupun bang Matius 7, 21, 23. Enyahlah kau yang menuhankan Yesus diusir. Enyahlah kau. Jangan bawa Alkitab kami. Loh, bawa dari dalilmu. Gini kawan. Kau masuk di Al-Quran, ngemis di Al-Quran, itu tidak kau imani. Bible pun saya sodorkan, kau tolak. Padahal itu kan di situ kau punya itu Bible. Harusnya Bible kau itu terima. Di dalam Bible di Matius 7 tertulis di situ, bagi yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, pada hari terakhir kau akan diusir. Nyala kau deholi kampret. Tidak ada kampret ya. Nyala kau deholi. Kau diusir bang. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Siapa yang mengusir setan demi nama Yesus? Itu kan para pendeta kalian. Nasib kalian sama pendeta kalian memanggil Yesus Tuhan, kalian pun diusir. Jadi nggak usah ke Al-Quranku, jelas di Al-Quranku, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi dari jahannam khalidina fiha abada. Ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, musyrik, dia adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Dan kalian adalah seburuk-buruk makhluk. Satu aja data itu bang, kalian harus malu. Tak usah mengutip-ngutip Al-Quran kami. Biblemu aja. Biblemu ini bang, kau tidak imani, kau Jelas tolak. kami memakai. Kalau kami nggak mengimani, ngapain kami pakai Alkitab? Terus kenapa kau tuhankanin anak orang? Di Biblemu kan dia utusan, dia rasul. Jangan kau atur iman kami, aturlah sesuai imanmu. Abang. Sama Abang. pertanyaanku. Kalau kau main iman bang, jangan nek komal diskusi. Walaupun kau tuhankan celana dalammu bang, kami nggak pusing. Gimana turunnya di Al-Quran Bunda Rama? Coba jawab. Tapi kalau kau nek komal bang, berarti kau siap berdiskusi by data. Kalau Al-Quran itu udah penyempurna, di mana dalilnya bagaimana turunnya Nabi Isa? Dalam bentuk berupa apa? Ya, itu dikisahkan disebut di hadis bang. Kisah-kisah itu ada datang Kalau wahyu aja bisa turun ke dunia, masa Tuhanmu nggak bisa turun? Kan sebenarnya pertanyaan seperti kau itu. itu nggak usah mempersoalkan nabiku. Nabiku tuh diangkat ke sisi Allah, dia dimuliakan. Ngapain kalian berdebatkan Alkitab kami? Yang kau harus persoalkan bang, Tuhanmu itu yang mati terkutuk. Itu lo harus kau pertanyakan sebenarnya. Taurat kami. Bolehlah Tapi kau tanya Taurat nggak bisa dipakai lagi. Al-Quran kan sudah penyempurna. Ya, kami pun nggak ngemis-ngemis Biblemu bang. Al-Quran kami mandiri bang. Bukan Kalau beda dengan kalian. penyempurnanya Al-Quran, di mana dalilnya bagaimana turunnya Nabi Isa? Kalian itu bang masih ngemis punya Yahudi yang kalian sebut perjanjian lama nempel di Biblemu. Konsep Tuhan kalian berbeda. Konsep ketuhanan Yahudi itu Anda merasa Islam itu abad ke-7. kenapa Abad dia lari? pertama sudah ada Yahudi. Ya, yang jadi masalah itu bang, Arab. seharusnya yang harus berpikirkan bang, Bible Yahudi nempel di Biblemu, tapi konsep ketuhanan kalian berbeda. Yahudi Coba ajarnya Bunda Rama gini aja. Triteos, Biasanya tiga Tuhan. Bang Juma di room Bang Juma kita open cam biar enak, biar boleh. Ngapain kau bang tengok wajahku ini? Aku wajahku biasa-biasa aja bang, standar ibu-ibu. Open cam lah.
aku tidak ada tompel, tidak ada tai lalat di muka aku bang, gak ada yang menarik lah bang. Ngapain kamu tengok-tengok aja? Bunda Rama kurang beradab kalau ngomong. Ini Bang Juma biasanya kami enak-enak aja, Kurang santuy. Aku itu bang menjawab sesuai lawan diskusiku. Apa yang kau lontarkan? Tambahin ayat Alkitabku. Tadi kau tambah-tambahin ayat Alkitabku. Bunda Rama. Gurundaku ada gurundaku Ustaz Bang Zuma. Silakan Gurunda. Ini kau sudah aman ya. Izin Gurunda, aku turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pernah dengar Siang Bang Juma. Bang Juma Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Izin semangat turun, siang. Bunda. Izin turun. Ya Bunda. Ya Bun, makasih Bunda ya. Iya, terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara boleh buka kameranya, kita diskusi tema. Silakan. Udah diskusi tadi sama Bunda Rahma. Ya, Bang terus Juma. jadi udah selesai dong. Sudah. Jadi saya cari Bang Juma juga. Cepat kan. Saya Bang Juma sholat. Oh iya betul, saya asar tadi. Iya. Ya, Oke gimana, Bang Juma, makasih roomnya tadi sudah. Ini izin turun juga, Gerunda. Mau turun? Siap selalu. Iya, udah ada ini juga bertamu. Oh, oke, siap. Biar naik yang Siap lain. selalu. Mungkin nanti malam saya gabung lagi. Oke, baik. Sehat selalu Bang Juma. Makasih ya Bang. Ayo teman-teman non Muslim, silakan ajukan permintaan. Saya di sini Bang Zuma, manusia terganteng di antara para wanita, akan mengajarkan kalian isi Bible dengan baik, jujur, terpercaya, sesuai dengan data yang akurasinya tidak diragukan. Silakan. Halo. Temanya apa Bang? Bukti Yesus adalah Bapa. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu bukan bukti kalau dia Bapa. Lah iya. Yesus berkata, apabila engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Itu bukan Gimana bukti kalau tulangnya? Yesus itu Bapa. Loh, apabila engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Bapa enggak kelihatan ya. Tetapi kalau kamu melihat Yesus, engkau akan melihat bahwa Bapa itu kasih, sama seperti Yesus sangat mengasihi kamu. Itu Bang bukan Juma. berarti dia Bapa. Apakah Bapa Saya tanya dulu Bang Su. bukan? Bapa itu bukan roh. salah. Ternyata kamu ditanya enggak bisa menjawab. Jawabanmu salah. Aku tanya Nggak bisa Bapak, menjawab. kamu bilang Saya sudah enggak jawab. kelihatan kualitasmu Bang Juma. Bapa itu bukan Bahaya. roh. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Modal nyerocos tanpa ilmu. Ayo yang punya ilmu hadapi saya dengan baik, silakan. Ajukan permintaan, naik sini, kita diskusi. Jangan kayak botol kosong dikasih roh. Mana ada Bapa itu adalah roh? Itu di agamamu. Masa Bapa peniup mah hantu? Dada aja. Maksud lu mungkin Bapak Romawi, Bapak Yunani mungkin, tapi kalau Tuhannya Yahudi bukan roh. Halo, semangat sore. Iya, selamat sore Bang Juma. Sore juga Apa kabar? Ibu. Baik. Baik banget. Sebentar ya, sebentar Bang. Iya Ibu, iya silakan. Ibu, silakan Ibu Iya, iya. pilih tema. Kalau
tema ini ibu merasa tidak ini, silakan ibu mau pilih tema apa, silakan. Terima kasih. Oke, saya mencoba menjawab ya. Tadi saya dengar ya. Tadi kan Bang Juma sempat menyinggung soal murid-murid ya? Iya, betul. Iya, Bang Juma ya. Jadi kalau tadi soal murid itu kan sebenarnya memang ada murid lingkar satu ya, yang 12 orang itu, ada juga murid-murid yang di luar lingkar satu itu. Jadi sebenarnya apakah murid lingkar satu atau lingkar dua, bagi pemahaman saya sih sama aja Bang. Karena guru besar kita itu adalah Roh Tuhan itu sendiri, yang disebut dengan Roh Kudus, yang dikatakan akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Misalnya ya Bang ya, Stefanus ya. Stefanus itu bukan murid lingkar satu, tetapi dia mengatakan ya, dari kesaksian Stefanus yang seorang martir, dia mengatakan bahwa Musa itu hanya bertemu dengan malaikat-malaikat. Nggak ada yang ngajarin dia Bang. Bahkan ya murid-murid yang 12 itu yang lingkar satu tidak pernah mengatakan bahwa Musa bertemu dengan malaikat. Justru Stefanus yang bukan murid lingkar satu ini yang menyatakan kepada ya dalam hari ini orang mahkamah agama bahwa Musa itu hanya bertemu dengan malaikat-malaikat. Dan saya percaya Bang Juma, walaupun saya murid Yesus di abad 21, Yesus sanggup mengajari saya ya tentang hal-hal yang mungkin baru yang dinyatakan ya di zaman sekarang. Saya sebenarnya punya sesuatu untuk dikatakan, tapi takutnya orang-orang belum bisa menerimanya. Ya, dan soal Yesus adalah Tuhan. Yesus itu asal mulanya gimana sih Bang? Orang sering bingung Bapa dan Anak itu gimana? Ya, kalau ditanya Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Bapa segala roh. Ya, Ibrani 12 ayat 9, Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17 yang berfirman, Ibrani 1 ayat 1 itu rumusan saya tentang Tuhan ya. Itu tentang Bapa. Jadi Bapa itu yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha besar. Lalu apa? Siapa itu Yesus? Yesus adalah cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Itu Yesus. Jadi karena cahaya yang keluar dari Bapa itu hanya sebagian, makanya disebut anak. Itu ditegaskan di mana? Di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, tetapi anak yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi memang keberadaan ya di dalam ontologisnya, baik Bapa dan anak itu ya memang pernah ya bersenyawa Bang. Nah, bagaimana caranya cahaya itu keluar dari sumber cahaya? Dengan cara diperanakan atau disebut dengan firman. Ibrani 1 ayat 5 mengatakan apa? Bapak bilang apa? Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Makanya setelah itu baru dilanjutkan dengan apa Bang? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Nah gini Bang, yang menjelaskan hubungan antara Bapa dan di dalam ontologisnya. Nah kan ya kalau Trinitas itu pahamnya apa? Udah 3 di dalam ontologisnya. Padahal Yesus itu keluar, datang dari Bapa. Itu yang suka missing dari teman-teman kita. Dan sebelum Yesus menjadi manusia, dia adalah Raja Sorga. Dalam posisinya ya, dalam rupa apa? Dia dikatakan di Ibrani 1 ayat 3, gambar wujud Bapa. Cahaya kemuliaan Bapa. Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti malaikat. Ketinggian badannya juga seperti malaikat kurang lebih Bang Juma. Ada buktinya? Ada. Ibrani 1 ayat 9. Dia mengatakan bahwa para malaikatnya itu teman-teman sekutu. Dalam arti apa Bang? Kalau misalnya berhadapan nih, duduk bersama Yesus dan para malaikatnya, itu rupanya mirip, nggak bisa dibedakan. Tetapi yang membedakan apa? Yesus adalah pencipta, sementara para malaikatnya adalah ciptaan. Itu Bang. Oke. Nah kenapa? Oke. Ya lanjut Bang, nanti saya jelaskan kenapa Tuhan itu jadi manusia ya, menurut pemahaman saya di dalam kristologinya. Karena kan orang suka bingung, kok Tuhan jadi manusia, kok Tuhan disalib. Nanti saya jawab. Oke, baik. Jadi
yang Ibu jelaskan barusan ini adalah konsep yang dihasilkan dari sebuah kitab atau buku yang dianggap suci. Lalu analisa yang muncul di situ adalah analisa sebagai seorang Kristiani. Kalau kami sebagai Muslim, kami nggak berbicara segala sesuatu terkait dengan keyakinan tanpa ada dalil dari Al-Quranul Karim sebagai penguat. Yang kedua, kenapa kami menggunakan Al-Quranul Karim membahas tentang kebenaran? Karena Al-Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan validasi yang akurat terhadap buku yang menjadi panduan keyakinan kami sebagai seorang Muslim. Al-Qur'anan faraqnahu litaqra'a 'alan nas. Jadi diterangkan di dalam Al-Quran itu sendiri, Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur agar engkau wahai Nabi Muhammad membacakannya kepada seluruh manusia secara perlahan-lahan. Nah, kaidah ini muncul, umat Islam berbicara tentang Allah, umat Islam berbicara tentang Nabiullah, Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Abraham alaihissalam. Cakupan dari pembahasan imannya umat Islam itu berasal dari sebuah buku, sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan validasi terhadap buku Quran ini, sehingga ketika kami salah, maka yang kami persalahkan adalah Nabi Muhammad. Ketika kami salah, kami tidak mempersalahkan Quran, tetapi kami mempersalahkan Nabi Muhammad yang membawa risalah ini. Nah, sedangkan kalau Kristen, ibu lah misalnya, menjelaskan tentang Yesus, Yesus adalah cahaya yang keluar dari cahaya, Yesus adalah Tuhan yang nuzul dari manusia, bla 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 bla. Ini murid lingkar pertama, lingkar kedua, dan seterusnya, bla 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 bla. Ketika ibu salah, Yesus tidak bisa mempersalahkan Yesus. Ibu tidak bisa mempersalahkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengenal buku yang Anda jadikan sebagai acuan iman. Jadi saya simpulkan, umat Islam berbicara tentang Tuhan, tentang Nabi, keselamatan, hukum-hukum, dan seluruh kaitan hal yang berhubungan dengan Tuhan dan manusia, makhluk. Itu bertalian dengan kitab suci bernama Al-Quran, di mana Al-Quran mendapatkan validasi dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salahnya umat Islam ketika mereka mengaktualisasikan implementasi isi Quran, itu artinya salahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau yang mewariskan kitab ini kepada kami. Nah, di Kristen, ketika Kristen salah mengada-adakan sebuah konsep, sebuah dogma yang dinyatakan, diimani, diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen, sayang sekali ketika berasal dari sebuah buku itu jangankan divalidasi oleh Yesus, sekedar untuk disebut, Yesus tidak pernah. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, Filipi, Galatia, Efesus, dan seterusnya. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, tetapi dijadikan sebagai landasan kepercayaan di mana terlalu percaya diri bahwa inilah sebuah kebenaran itu. Yesus begini, Yesus begono, Bapak itu begini, Bapak itu begono. Tapi Yesus sendiri sebagai tokoh itu tidak pernah kemudian bercerita tentang buku tadi. Jadi ya ada cinta di situ, tapi bertepuk sebelah tangan, karena Yesus tidak memberikan validasi. Apapun itu, Yesus tidak pernah mengenal buku-buku yang dijadikan sebagai acuan oleh saudara kami Kristen. Maka itu adalah sesuatu yang naif, bahkan naas sekali orang yang menisbahkan, menyandarkan kepercayaannya kepada buku yang tidak mendapatkan kemudian legitimasi, validasi pengesahan dari Yesus. Saya kira begitu, Ibu. Silakan. Ya, termute, Ibu. Iya, kata Bang Juma, Injil itu tidak divalidasi oleh Yesus. Gitu ya Bang Juma ya, kalau saya nggak salah dengar? Iya, betul.
Iya, kalau Al-Quran maaf ya, saya agak ke situ. Tadi yang memvalidasi Siapa? Nabi Muhammad. Baginda Ya? Rasulullah Muhammad SAW. Ya betul. Oke. Nah, Yesus kan bagi kami kan Tuhan, Bang. Nah, ini kan murid-muridnya. Mereka adalah saksi-saksi pertama yang makan minum bersama, tidur bersama-sama kan. Kan Yesus kan berjalan terus dari kota ke kota, dari desa ke desa mengabarkan Injil. Ya, jadi dan Yesus bilang gini, perkataanku adalah ya langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak pernah berlalu. Itu artinya apa, Bang? Perkataan Yesus yang sudah didengar oleh murid-muridnya dan dicatat oleh para murid-muridnya ya, itu akan terbukti kebenarannya, nyata kebenarannya sepanjang zaman sampai akhir zaman. Contohnya Bang ya, Markus misalnya 13 ayat 1 dan 2. Ketika murid-murid berkata gini, Tuhan lihat itu bangunan bait suci itu indah sekali. Ya, terus kata Tuhan Yesus gini, kamu lihat bangunan yang indah itu? Aku berkata kepadamu, tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu lainnya. Semuanya akan diruntuhkan. Dan benar Bang Juma, 70 tahun kemudian ya kurang lebih, bangunan itu 30 tahun karena kan Yesus mati tahun 30 tahun kemudian kurang lebih 70 tahun Jenderal Titus menghancurkan bait suci di Yerusalem. Itu membuktikan perkataan Yesus itu benar. Dan Yesus pun ketika dia belum datang ke dunia ini, para nabi diutus orang-orang yang berbeda, mendapat ilham yang berbeda. Tapi toh nubuatan-nubuatan ini menyusun pasal yang utuh tentang kedatangan Mesias. Misalnya kepada Mika ayat 2 ayat 5 kalau nggak salah, Mika 2 ayat 5, dia akan lahir di kota Bethlehem dan benar digenapi. Dia akan lahir dari seorang darah. Yesaya 7 ayat 14-15 dan benar memang lahir dari seorang darah. Dan benar juga nubuatan pertama di mana Bang Juma? Kejadian 3 ayat 15 bahwa dia akan lahir sebagai keturunan perempuan, digenapi 4.000 tahun kemudian, Bang. Dan benar, iblis dikalahkan. Yesus mengalahkan iblis, ketika kematiannya mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa maut. Engkau akan meremukkan kepalanya. Itu artinya mengalahkan kuasa maut, Bang. Di Kejadian 3 ayat 15. Ya, dan iblis akan apa? Meremukkan kakinya. Maksudnya Yesus disalib. Memang kan sejak itu kan Yesus kan pergi, maksudnya turun terus naik ke sorga. Jadi selesai masa penginjilan dia. Kejadian 3:15 4.000 tahun loh Bang Juma, nggak main-main. Tapi karena Tuhan yang ngomong, terbukti perkataannya adalah benar. Gitu ya Bang Juna ya. Saya rasa itu cukup lah ya argumennya. Lanjut. Iya, baik Bu. Saya sekarang kalau bercerita tentang Yesus, sangat banyak yang akan membenarkan saya. Contoh ketika saya menuliskan Yesus akan datang kedua kalinya untuk membawa manusia setelah dia menghakimi manusia, akan menetapkan yang benar di sebelah kanannya dan yang salah di sebelah kirinya, lalu menyatakan kepada mereka, masuklah kepada surga wahai orang-orang yang percaya, dan masuklah kepada neraka wahai kalian keturunan ulat bulu. Bisa aku buat Bu, bisa. Seperti yang Ibu ceritakan, rubuhkanlah bait suci ini dan aku akan membangunnya 3 hari. Bisa juga. Apapun bisa ditulis. Diceritakan bahwa dia akan meremukkan, dia akan menghancurkan. Bisa ditulis. Apa yang tidak bisa ditulis? Cuman permasalahannya sekarang ini adalah buku ini ketika dijadikan sebagai panduan sebuah keyakinan, Yesus tidak memberikan validasi buku itu. Ya apalah namanya tuh? Andai saja Hairil Anwar hidup di zaman para penulis Bible itu hidup, melakukan penelitian, penyelidikan, maka buku Hairil Anwar pun kalau mendukung langgengnya keyakinan orang-orang Roma kuno, Yunani kuno, maka bukunya pun akan dijadikan sebagai kitab yang suci demi untuk mendukung keyakinan orang-orang Romawi, Yunani yang belakangan diprotes hingga aliran ibu juga, sekte ibu juga muncul kemudian dari hasil memprotes tersebut, sampai ibu mengatakan Yahweh yang ada di PL itu adalah iblis. Bisa, kenapa tidak? Yang kita bahas sekarang ini adalah keyakinan kita ini apakah bertonggak kuat dari ajaran Yesus sang penerima firman. Aku
tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Aku tidak bersaksi dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Aku tidak berbuat dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Lalu kemudian ada buku yang mengusung Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana ceritanya nih? Apa yang menjadi acuan kemudian? Ketika saya bertanya kepada saudara-saudara kami Kristen, Yesus konon berkata berdasarkan nulis Yohanes, apa yang Yesus katakan di sana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Setelah aku sampaikan segala firman itu kepada mereka, apa yang terjadi di sana? Mereka para murid percaya kalau Yesus ini adalah utusan Tuhan. Nah, kalau Yesus ini ternyata adalah utusan Tuhan, lalu bagaimana tolak ukurnya? Sehingga Yesus yang tadinya menerima firman, yang tadinya mengajarkan firman, yang tadinya mengatakan dia mengasihi aku, menuruti firmanku, bahwa dia katakan bahwa perintahnya itu, perintah Bapa yang ada kepada aku adalah hidup yang kekal. Lalu kemudian dia mengatakan firman yang engkau terima itu bukan dari aku, tapi dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Lalu dia katakan lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, dia tidak akan mengalami maut, tetapi hidup selama-lamanya. Lalu dia katakan lagi, tetapi firman yang tertulis dalam kitab Torah harus mengerti, mereka membenci aku tanpa alasan dan seterusnya. Sekarang permasalahannya adalah, mana firman yang mendapatkan legitimasi itu? Mana firman, segala ungkapan, segala ucapan-ucapan Yesus yang menjadi kalam ilahi yang datang kepadanya? Ketika Yesus mengatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi oleh karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu, sampai kau ingin membunuh aku. Mana firman Yesus itu? Anda ingin mengatakan firman Yesus itu adalah Lukas, Markus, Matius. Mana validasinya dari Yesus? Bukankah tertuang di dalam kitab itu sendiri? Lukas melakukan penyelidikan, Markus pun adanya demikian. Begitu juga penulis Matius dan juga penulis Yohanes mengumpulkan kesaksian-kesaksian, bukan dia melihat langsung. Dan setelah mengumpulkan kesaksian, dibukukan kitab itu, cerita itu. Lalu Yesus tidak memberikan validasi dan pengesahan. Lalu apa yang diharapkan dari kebenaran yang tidak pernah mendapatkan validasi ini? Bukankah Yesus itu yang harus dipercaya? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan pula kemudian Paulus, tapi yang harus dipercaya adalah Yesus. Mana validasi Yesus terhadap kitab ini sehingga kitab ini menghantarkan orang menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi apapun itu? Mana? Seperti kami, Nabi Muhammad memberikan validasi pengesahan terhadap Al-Quran, maka Al-Quran ini menghantarkan kami menjadi seorang Muslim. Kami menjadi Muslim karena ada validasi, ada pengesahan, ada legitimasi. Saudara-saudara kami menjadi sekte A, sekte B, sekte C, ada nggak validasi dari Yesus? Tidak ada. Lalu berharap masuk surga dengan percaya diri, membawa nama Yesus kemana-mana. Sementara jangankan dia, buku yang ditenteng pun tak ada validasinya dari Yesus. Bagaimana mungkin seorang murid, seorang manusia mengaku murid Yesus tanpa ada ijazah pengesahan dari sang guru? Sedangkan ijazah pengesahan Yesus itu adalah, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan segala perintah-perintah, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu fakta, itu real. Sedangkan yang kami lihat hari ini, kekristenan tidak mencerminkan pola hidup keagamaan Yesus. Yang kami lihat hari ini, tempat ibadahnya orang Kristen tidak mencerminkan tempat ibadahnya Yesus. Yang kami lihat hari ini, kitab suci yang dianggap suci oleh orang Kristen tidak digunakan oleh Yesus yang sebagai penyampai firman. Yang kami lihat hari ini, hari ibadah yang tempat ibadahnya orang Kristen tidak seperti hari ibadah tempat Yesusnya ibadah. Lalu tanpa validasi, tanpa legitimasi dan pengesahan, saudara-saudara yang Kristen yang bukan murid Yesus, yang tidak sama dengan murid Yesus, yang tidak mendapatkan ijazah pengesahan dari Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Apakah ini bukan suatu kesia-siaan? Sehingga Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan itu hanya tertuju kepada mereka yang mengaku pengikut Yesus, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi tak lain tak bukan adalah
putusnya mata rantai pengesahan Yesus kepada kaum Kristen. Itu titik persoalannya. Silakan. Termute, Ibu. Bang Juma kurang mencermati secara lengkap. Ya, Yesus kan dikatakan punya dua jenis murid, Bang Juma. Ada yang mengaku-ngaku memanggil-manggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi ya mereka menganggap Yesus Tuhan, tapi kenyataannya mereka nggak pernah melakukan perintah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Nah, dan juga saya melihat Bang Juma berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah maksudnya sama dengan Tuhan PL. Nah, ini juga sesuatu keliruan yang besar. Karena kenapa? Karena bayi suci yang dihancurkan tahun 70 itu misalnya Bang Juma ya, itu adalah ya apa simbol kebesaran ya dari Tuhan ya Yahweh, tapi dihancurkan oleh Yesus. Jelas Tuhan Yesus itu apa? Melakukan penghancuran pilar-pilar agama yang dibangun oleh Yahweh. Bayi suci dihancurkan. Terus apa lagi? Hari Sabat, Bang. Hari Sabat ini nggak main-main loh. Kalau orang melanggar hari Sabat, dia patut mati dulu ya. Dia bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya kalaupun Musa menulis hari Sabat itu katanya Tuhan beristirahat, itu Tuhan yang Musa yang beristirahat. Karena kan saya bilang ada dua Tuhan di PL. Jadi Tuhan yang Musa ini ya, yang mengaku-ngaku Tuhan padahal Tuhan gadungan, dia menyucikan hari Sabat. Tapi kan Yesus sudah bilang ya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi oleh waktu ataupun tempat. Jadi jelas Bang, yang dirujuk oleh Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yahweh. Ya, tapi Bapaknya yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Itu poin satu. Dan yang pertama tadi apa? Ya ini yang kedua ya. Yang pertama tadi murid Yesus ada dua, yang benar-benar taat melakukan perintah Yesus, dan yang cuma ngomong-ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah ini memang banyak Bang di gereja. Saya akui ini banyak golongan yang begini Bang. Banyak yang mengaku Tuhan tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Di Matius 25 ayat 31 sampai 46, Tuhan Yesus bilang gini, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, apakah engkau melakukan sesuatu buat saudara-saudaraku yang kecil ini? Jadi Yesus mengatakan apa Bang? Saudara-saudara dia yang paling kecil itu, orang-orang miskin yang tidak mampu membela dirinya, dia sebut saudara-saudara dia. Dan orang Kristen kebanyakan apa? Maaf nih, saya mohon maaf ya kepada teman-teman Kristen. Ya, kalau kalian hanya sibuk ya memperindah gedung gereja, tapi kalian tidak melakukan kasih, itu kalian sudah melakukan durhaka kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus menghendaki apa? Manusia-manusia itu diurus, bukan gedung yang diurus. Keindahan gedung saja dari waktu ke waktu kurang indah, musiknya tambah organ lagi yang megah. Ya ini saya kritik pada orang Kristen, bukan ke Bang Juma ya, bukan. Jadi tolong diurus itu manusia-manusia ya. Jangan hanya jago minta perpuluhan tapi tidak, manusia itu tidak diurus. Oke, itu kenapa Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau Bang. Ini golongan orang Kristen yang hanya memanggil-manggil Yesus di gereja tapi nggak melakukan perintah Yesus. Itu Bang Juma ya, itu yang patut dicatat. Apalagi? Iya, kesinambungan ini Bang, kesinambungan tentang firman Tuhan, tentang ya apalagi tadi ini ya. Ya soal nabi-nabi itu kan memang menerima ilham dari Tuhan ya tentang kedatangan dirinya. Jadi dibuat tuh Bang ya kan itinerarinya, terus saat yang bagaimana, keadaan yang bagaimana itu ditulis di 1 Petrus 1 ayat 9, 10, 11 Bang. Itu dikatakan nabi-nabi itu adalah orang-orang yang meneliti dan menyelidiki tentang keselamatan atau tentang Yesus sendiri. Sehingga ya umat itu nanti maksudnya sudah mulai di alert ya, sudah mulai dikasih tahu bahwa nanti Mesias akan begini, akan begitu dan segala macam. Jadi catatan ya atau tulisan tentang Yesus di dalam gulungan kita para nabi itu semua nggak ada yang semua tergenapi Bang Juma. Inilah luar biasanya Tuhan Yesus, walaupun ribuan tahun, walaupun ratusan tahun ya nggak lekang oleh waktu Bang Juma, semuanya digenapi. Nah kalau tulisan para murid ya itu juga digenapi coba Bang Juma ya. Kalau Anda lihat nih misalnya apa sih contohnya Kitab Wahyu nih. Kitab Wahyu itu kan banyak yang digenapi Bang Juma. Contohnya soal apa? Misalnya nih, kalau kita kenal, hanya Kitab Wahyu menulis tentang 666, dan itu kita tahu tanda itu berseliweran di dunia entertainment Hollywood misalnya. Nah, ini Kitab Wahyu sudah
sudah menubuatkan hal itu, bahkan akan ada peristiwa begitu. Jadi bagi saya, ya Alkitab itu sesuatu yang luar biasa, Bang Juma, kitab yang paling jujur. Ya, semuanya yang dituliskan itu terjadi, nggak ada yang nggak terjadi, Bang. Itu validasi dari Tuhan Yesus. Itu menurut saya validasi. Kalau yang dituliskan itu terjadi, itu validasi, ya. Nggak perlu pakai tanda tangan gitu, nggak perlu, Bang. Tetapi itu divalidasi dengan terjadinya peristiwa itu sesuai dengan yang tertulis. Itu validasi yang terbaik, Bang Juma. Lanjut, Bang. Oke, baik. Jadi sebenarnya begini, Bu. Kalau kita mentafsir dari kitab Matius 25, jadi melakukan eksegesis terhadap data-data yang ada di sana, 35 dan seterusnya ya. Itu berbicara mengenai hari kebangkitan. Artinya setelah kiamat, Yesus akan datang menyatakan kebenaran itu kepada manusia. Lalu Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menyelaraskan pengakuannya. Apa yang dikatakan di data yang Ibu bawa tadi itu, dikatakan ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku menjadi seorang asing, dan seterusnya, kamu memberikan aku pakaian dan seterusnya. Itu sebenarnya posisi Islam dan Kristen di situ. Kenapa saya mengatakan itu tafsiran saya? Karena Yahudi yang menelanjangi dia, Yahudi yang memangkas pengajarannya. Tak ada lagi kitab pengajaran di Yahudi selain daripada Talmud yang menceritakan tentang Yesus. Talmud menelanjangi Yesus. Talmud menjadi orang asing di sana. Talmud Yesus di situ dianggap sebagai sesuatu tidak ada artinya. Ketika dia dalam kitabnya kaumnya, Kristen datang malah bukan memberi pakaian, memberi tumpangan, memberi makan, memberi minum. Malah Kristen datang lebih menghancurkan Yesus lagi. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, sang pemilik Yesus, itu tidak pernah mereka mengajarkan kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa Yahudi. Orang Yahudi menelanjangi Yesus, menghancurkan Yesus, membatalkan misi kenabian dan kerasulan Yesus. Tapi kemudian orang Kristen memperparah itu dengan mengatakan Yesus Tuhan, dia inkarnasi Tuhan, dia jelmaan Tuhan, dia teofani Tuhan, dia datang ke bumi mati kutuk dengan jalan kutuk karena dosa-dosa dunia. Islam datang kemudian memberikan pakaian kepada Yesus. Yesus tidak ditampar, Yesus tidak kemudian ditonjok, Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh dan seterusnya, dan Yesus bukan Tuhan. Islam datang kemudian memberikan pakaian, memberikan tumpangan di masjid-masjid, di rumah-rumah umat Islam untuk Yesus. Di rumah-rumah umat Islam Yesus dimuliakan, di rumah-rumah ibadahnya umat Islam Yesus dimuliakan. Di mana-mana Yesus diberi tumpangan oleh umat Islam, ditegakkan kemudian tali apa yang ada pada pengajarannya, berkesinambungan dengan datangnya Nabi Muhammad membawa risalah Quran. Jadi ketika Yesus memberikan perumpamaan di Matius 25 nomor 31 sampai seterusnya, itu membahas tentang Yesus dalam hal Kristen, dalam hal Islam. Coba Anda lihat bagaimana data 31-nya. Apa yang Yesus uraikan di sana? Apabila anak manusia datang dengan kemuliaannya, ikut bersama dengan para malaikat-malaikatnya bersama dengan dia, maka Yesus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Untuk apa itu? Untuk menyatakan kepada semua bangsa siapa sebenarnya dirinya di hadapan Tuhannya. Ketika ia lapar, siapa yang memberi makan? Islam. Ketika ia haus, siapa yang memberi minum? Islam. Ketika ia kedinginan, siapa yang memberi kehangatan? Islam. Memberi tumpangan? Islam. Memberikan obat kepadanya? Islam. Hanya Islam yang memberikan ruang yang nyaman buat Yesus. Sementara kalau Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, yang diseret
Dengan keadaan babak belur itu siapa? Yesus. Yang ditampar oleh mereka ahli kitab siapa? Yesus. Yang ditonjok siapa? Yesus. Yang dikutuk siapa? Yesus. Yang menanggung dosa persinahan? Yesus. Yang menanggung dosa pencabulan? Yesus. Yang menanggung dosa LGBT, lesbi? Yesus. Yang menanggung kemudian dosa pembunuhan? Yesus. Mencuri? Yesus. Korupsi? Yesus. Bagaimana bisa Kristen disebut sebagai orang yang memberikan tumpangan, orang yang memberi minum, orang yang memberi makan? Hanya di Islam lah kemudian Yesus itu menempati tempat kelegaan bagi dia. Itu fakta, itu real. Tapi kalau kita mengatakan kepada orang Kristen, wah Islam ini menghujat, Islam ini begini, padahal tempat ternyaman untuk menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan itu hanya ada di Islam. Di Yahudi, Yesus diceritakan di Talmud. Di Kristen, Yesus diceritakan di Galatia. Manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib, menanggung dosa-dosa para pencuri kambing. Tapi kalau di Islam, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Saya ini adalah hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk mengajarkan sebuah hukum kepada kaumku Bani Israel, ketetapan-ketetapan dari Tuhanku untuk kaum Israel, dan aku adalah seorang nabi, pemimpin, rasul, duta Tuhan dari langit untuk mereka. Itu di Islam. Dan aku diberkati dimanapun aku berada. Itu di Islam. Dan aku berbakti pada ibuku. Itu di Islam. Tapi kalau di Kristen, Yesus untuk jangankan berbakti, sekedar memanggil ibunya dengan panggilan ibu aja nggak ada datanya. Jadi Kristen ini hanya memanfaatkan nama besar Yesus demi ego. Dosa mereka takut mereka tanggung sendiri, Yesus korbannya. Mereka takut berjuang untuk meraih surganya, Yesus sebagai kemudian pencari surganya. Semua-semuanya Yesus. Tetapi kalian tidak memberikan ruang kepada Yesus kelegaan, tumpangan, makanan, minuman, pakaian. Kalian hanya memanfaatkan Yesus, nama besar Yesus, untuk ego dalam beragama. Nah, ini harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Ini tafsiran saya, eksegesi saya terhadap apa yang ada di dalam Matius 25 nomor 31 sampai 46. Kalau ada yang menyangkal itu silakan. Silakan Ibu. Kristen kan di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Islam dan Kristen kan Bang Juma? Yes. Iya, orang Kristen juga melakukan kebaikan yang seperti ditulis di Matius ini, Bang, yang masuk dalam kerajaan sorga. Islam aja lakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak bisa membela dirinya. Ya kalau Bang Ju, maksudnya teman-teman melakukan itu, ya bagus kan? Berarti kita sama dong. Kan yang saya soroti itu kan orang Kristen yang ngomong doang, omdo, nggak pernah mengerjakan. Itu yang saya sorot Bang Juma, ya. Jadi mereka ngaku Tuhan. Tapi mereka ngelihat saudaranya menderita, mereka nggak menggubris. Itu yang Yesus tegur. Dan saya yakin orang Kristen juga masuk. Ya ini ya masuk dong Bang ke sini, dia Matius 25. Ya kita juga melakukan itu Bang Juma. Saya tuh ya, Bang Juma, kenapa saya berani misalnya menantang Yahweh? Kenapa? Karena saya yakin sebenarnya tujuan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini apa Bang? Demi manusia Bang Juma. Lukas 4 ayat 18 kan ngomong, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar bagi orang-orang miskin. Ya untuk apa? Dia mengutus aku untuk apa? Memberitakan kabar pembebasan bagi orang-orang tawanan. Jadi ya Bang Juma ya, fokus pelayanan Yesus kalau saya boleh jujur lihat ya adalah manusia. Dia nggak peduli dengan ibadah ritual yang dilakukan oleh orang Israel di zaman itu. Hari Sabat lah, hewan sembelian korban lah. Dia nggak peduli soal itu. Dia datang buat manusia Bang Juma. Dan dia mati buat manusia. Makanya kenapa saya berani berdiri yang menantang Yahweh, karena dia pelaku genocide. Dia membunuh 7 bangsa Kanaan. Emang apa dosa mereka? Ya saya tanya, apa? Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan Bang Juma. Makanya saya berani menantang. Di 1 Korintus 6 ayat 3 dikatakan, bukan, tidak tahukah kamu akan menghakimi malaikat. Kamu akan menghakimi malaikat. Saya gunakan hak ini, menghakimi malaikat. Karena YHWH itu atau Yahweh hanya malaikat.
Ya, jadi kalau yang tadi Bang Juma bilang Talmud apa itu ya, memang orang para imam ini Bang menista Yesus ya dengan Talmudnya. Saya tahu mereka menista Yesus, mengatakan Yesus anak haram, mengatakan Yesus itu dibakar di dalam kotoran manusia. Saya tahu, saya pernah baca selintas lah kitab Talmud itu. Saya ngerti apa yang mereka katakan tentang Yesus ya. Orang-orang golongan ini ya. Sebenarnya jemaah-jemaah iblis ini ya, mereka menista Yesus. Dan sebagian orang Kristen kan saya udah lihat mereka juga menista Yesus. Mereka adalah jemaah iblis sesuai dengan Wahyu 3 ayat 9 dan Wahyu 2 ayat 9. Bagi saya mereka adalah golongan itu. Dan saya tetap berdiri, siapapun orang itu, tidak peduli suku bangsanya, tidak peduli bahasanya, tidak peduli agamanya apa, saya akan tetap membela kemanusiaan karena Yesus datang untuk membela kemanusiaan. Dia datang untuk manusia, bukan untuk meneguhkan pilar-pilar yang dibangun oleh Yahweh yang omong kosong. Ya, saya tantang teman-teman Kristen, ya, kalau kalian masih menyembah Yahweh, kalian orang Kristen politeis, ya. Kalian keterlaluan sekali menuhankan malaikat, padahal Yesus itu datang dari sorga. Dia adalah cahaya yang keluar dari sumber cahaya, diutus oleh Bapaknya sumber cahaya itu. Jadi tolong Bang, jangan samakan ya Bang, Tuhan Yesus dengan Tuhannya, maksudnya Yesus punya Bapak sama dengan yang di Israel itu hanya Tuhan suku Bang. Keluaran 15 ayat 3. Aku pahlawan perang. Lo ngapain Tuhan jadi pahlawan perang Bang? Musuh kata Tuhan Yesus apa? Kasihilah musuhmu. Terus juga Paulus bilang musuh kita itu bukan orang, bukan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12. Musuh kita itu siapa? Malaikat-malaikat iblis, penguasa-penguasa di udara. Itu kata Paulus. Jadi kalau orang udah melek Bang, orang kalau jadi pengikut Yesus Bang, mereka justru memusatkan perhatiannya pada apa? Pada alam roh, pada iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan manusia. Ya, manusia itu adalah objek dari kasih Tuhan, dari kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita refleksikan kepada mereka sesuai dengan catatan Matius 25. Jadi tolong Bang, kalau Bang Juma masih beranggapan bahwa Yahweh itu adalah Tuhan, maksudnya soal orang Kristen dan Yesus datang untuk meneguhkan pilar-pilar agama Yahweh, itu adalah suatu dusta Bang Juma. Lanjut. Oke, baik, kita sapa dulu saudara Kiki. Kemana dia pergi? Ibu, saya mau tahu dari Ibu, sekiranya Ibu sezaman dengan Yesus, saat Yesus ingin disalib, Ibu posisinya melawan yang mau menyalibkan atau membantu Ibu? Mbak, lepas dulu gordengnya itu Mbak. Ini dari mana ini Bang? Baskara, yang sopan lah. Naik sini beri salam kek atau apa kek? Naik kayak gitu, akhlaknya nggak bagus. Naik itu perkenalkan diri, dari agama mana? Ya saya sambil sedikit ini ya. Oke. Halo, selamat sore. Semangat sore Bang Chandra. Piye kabare Mas? Halo. Elbo. Saudara Elbo, niat mau ngobrol? Bang, semua aku yang pernah diskusi Bang Ulis, tapi aku HP ku hilang, akun baru aku Bang. Iya. Aku Bang semua aku Ulis. Aku akun baru Bang, HP ku hilang, jadi baru buat akun Bang. Aku pengen open cam bertanya-tanya lagi Bang, tapi ya aku sapa aja Bang semua, langsung aku turun ya Bang ya. Iya Bang, iya. Makasih ya Bang, makasih. Oke Bang, lancar-lancar selalu Bang. Siap. Bang Akulis. Salam hormat untuk Abang. Gitu aja Bang. Iya Bang. Iya Abang, sehat-sehat selalu Abang juga. Oke Bang. Makasih Bang ya. Oke Bang, makasih. Lanjut Bang. Siap, kami turunkan izin. Halo saudara, namanya siapa ini? Krepek. Aspek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya siang.
Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Ini kalau Ibu Rosi ini sebenarnya sangat luhur, dia punya niat, dia misi kemanusiaan. Karena di PL itu memang orang-orang mengenal Yahweh, setiap kali perintahnya bunuhlah, 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 kan gitu. Tidak semua orang bisa terima itu memang. Halo mayat calon. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum, dari mana? Katolik, Protestan? Islam Bang Suma, izin mau tanya sedikitin Bang Suma, boleh? Apa itu? Ini kan semalam kan kena sambar moderator. Halo saudara Gatol. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Itu halo, selamat sore. Apa rana sangap yatin na? Ako mindio mo mi kondong diobela. Halo lah Bece. Semangat sore. Halo. Ya. Wi. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan diskusinya yang baik, santun tapi ya. Silakan. Halo. 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 Iya. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Sehat-sehat Bang? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Bang. Oke. Ibu juga sehat-sehat ya, Bu? Sehat. Nah Bang, permisi Bang. Iya, makasih Giliran saudara. aja bicaranya. Iya, dari mana saudara RPT? Halo. Kristen kok? Aku Muslim. Oh. Abang sendiri apa? Saya Kristen. Oh, oke. Boleh buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Masalah generasi. Ibu Rosi, mungkin kita rehat dulu Ibu. Boleh ya? Ibu mungkin bisa lanjut sebentar habis Isya. Boleh ya Bu? Bu Rosi yang baik. Ibu termute. Mantap Bang. Iya. Kita juga mau persiapan, teman-teman mau ada kegiatan sebentar habis maghrib di sini Bu. Mereka butuh Bang Suma kayaknya. Bu Rosinya udah turun teman-teman. Halo saudara Kespa. Kespa atau aspek tadi tuh? Oke ya teman-teman, kita istirahat boleh ya. Nanti kita lanjut habis Isya ya. Habis Isya kita ketemu lagi. Bahasan kita terkait dengan apa temanya kira-kira teman-teman. Saya ikut sama teman-teman aja. Tema apa yang diajukan oleh teman untuk kita bahas sebentar. Apa kira-kira apa ini? Lauro? Apa teh? Apa nasa ngapeten na muncul? Kenapa itu ibu tadi? Terlalu banyak minyak kelapa di wajahnya. Makan kenapa itu? Bang Arif, durasinya Bang Arif, dia 3 jam Bang Arif.
3 jam bang. Jadi mungkin kita bisa lanjut habis Isya. Setelah kita live, mungkin setelah live kita nonton bola sebentar subuh, ya kan ya? Dengar-dengar yang main itu Portugal lawan PSSI. Benar itu? Katanya PSSI senior. Iya, betul. Bagus itu. Ya, mudah-mudahan lah menang. Sopo iki rek? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah singnya je tahu kesasar gitu kapan? Tunggu. Ada yang typing, ada yang kirimkan saya kan, ada yang kirimkan saya di DM. Iya, apa katanya? Pakai akun Dalbo 064 menghina di bawah, itu bukan saya Gurunda. Saya harus menuliskan loh. Iya. Perpecahan. Mana keje temon ada di bawah. Bapak di Tony sih tidak ada yang DM saya. Mungkin kejadian kemarin kan dikirimkan saya Bang Dalbo, kenapa tapping begini? Bukan nomor akun saya itu, sama dipalsukan. Dalbo biasa itu yang aslinya ini, tetapi kan nggak masalah kalau saya menyampaikan kan supaya lebih ini nggak ada. Iya, Coce. Betul. Memang begitu. Memang terkadang kita rasa risih gitu loh. Ada yang memakai nama kita untuk menjelek-jelekkan saudara kita yang lain. Apalagi kalau sudah dipakai untuk kumpulkan gift. Waduh, saya lama mengalami hal itu. Lama. Bagaimana kabar tak sehat-sehat Jeki? Alhamdulillah sehat, cuman saya mau pesan sama Bang Suma kalau boleh ya kurang-kurangi lah anukan nonton ini langka loh. Masalahnya langka loh. Kurang-kurangi ya? Ya kurang-kurangi lah gas-gas. Kurang-kurangi lah. Biasa saya buka live pagi sampai sore nggak ada. Saya masih takut di situ takut di sana. Jadi misi saya Bang Cuma, mungkin kali ini kita bertentangan ya. Misi saya mau karantina dulu, kembangkan sampai 5%. Karena menurut laporan ini sisa 1%. Soal generasi. Allahu Akbar. Itu yang bikin kerjaan. Siapa? Kita harus juga memikirkan kaum tani. Mereka ini pembasmi hama. Nah, kalau mereka siapa yang membantu? Masalah generasi. Oke, Gurunda ya. Iya, saudara. Iya, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemakan hama. Allahu Akbar. Aduh, benar juga kata beliau. Betul juga itu, betul. Di mana mereka bermukim, bertempat tinggal di situ, rame mereka di sana, di situ B2 kurang, memang betul. Matamanya kalau ku jago si Bandalbo, tepuk tangan dulu buat Bandalbo. Matamnya kalau kelanggo, cocoi, temon roy yasang bahkan ribai, anasami berkurang bayi nataro. Capu siseng. Alhamdulillah, durasi 3 jam sudah terpenuhi. Insya Allah abangku luar biasa Bang Arif ini. Teman-teman, saya himbau kepada rekan-rekan sekalian, kalau misalnya Bang Suma tidak lagi live, lalu kemudian Bang Arifnya live, kumpul di sana ya, kumpul di sana. Nanti suatu waktu kita akan berkunjung di sana. Tadi saya tidak sempat naik di situ karena kebetulan saya ada kegiatan. Bang Arifnya minta aku naik pada saat aku ada kegiatan. Nah, pas tiba-tiba saya pakai HP yang satu, HP ini kan ya naik di tempatnya Bang Dalbo. Aku capek tuh istirahat habis kegiatan. Aku buka TikTok 01 di sini. Keluarlah di tempatnya Bang Arif.
Allahu Akbar, Masya Allah. Maafkan aku Bang Arif. Penjelasan perjalanan Yesus yang terputus-putus Bang. Oh iya. Makondro apa? Baik teman-teman yang saya cintai dimanapun berada, kita istirahat dulu. Besok kita gabung kembali. Kok besok pula, sebentar malam kita ngumpul lagi. Bahasan kita silakan temanya apa gitu. Bang RK, Bang RK sore. Halo, Bang RK. Sudah dikasih ujungnya ucok lem Alteco sama bini kah? Wah, aku pikir sudah dikasih sama ini. Kita rehat dulu ya teman-teman. Insya Allah besok sebentar malam maksud saya kita kembali mengundang teman-teman kita non muslim. Tentu kita dialognya yang santai, rileks, tak ada hujat menghujat, tapi mengenai kebenaran kita harus tegas. Tidak boleh kita menyek-menyek. Seperti tegasnya Ibu Rosi terhadap saudara kita Kristen, ya dia nggak sungkan-sungkan mengatakan bahwa penyembah Yahweh itu sesat. Karena ya itu dia misi kemanusiaan. Jadi dia prioritaskan misi kemanusiaan. Itu nggak salahkan. Itu ada benarnya juga. Ya, jadi kalau misalnya teman Kristen tidak suka dengan beliau, wajar. Karena beliau ya tegas dalam hal menyampaikan tentang misi kemanusiaan itu tidak mungkin menurut beliau, tidak mungkin Tuhan membantai manusia yang tidak memiliki salah dan seterusnya. Ya itu bukan tugas kita untuk membantah, tapi tugas saudara kita Kristen untuk meluruskan kalau memang Ibu Rosi salah. Tapi kalau Ibu Rosi kita tunggu teman-teman kita untuk hadir lagi di sini. Mudah-mudahan sebentar malam hadir pendeta atau pastor yang bisa menerangkan. Nah, saya cuma kasih waktu 1 menit, kira-kira temanya apa nih? Aku sih pingin cerita gini teman-teman, terkait dengan surga. Di surga itu mau ke surga buat apa gitu? Tujuan ke surga itu apa? Orang Kristen tujuannya ke surga untuk apa? Orang Islam tujuannya ke surga untuk apa? Kira-kira gimana teman-teman? Siapa yang disalib? Kalau itu udah sering, peranaga. Tujuan ke surga. Kalau tujuan ke surga itu di Kristen apa? Mengapain ke surga? Kita bahas tema itu. Oke. Islam mau ke surga untuk apa? Kristen mau ke surga buat apa? Boleh ya? Biar agak-agak sedikit meluas. Tapi paling tidak saudara kita Kristen bisa menjelaskan ke kita, kami ingin ke surga karena di surga ada peranaga. Kami ingin ke surga, ingin menyaksikan Tuhan kami kawin jadi mempelai laki. Kami ingin ke surga karena kami ingin menari-nari. Kalau di Islam kan jelas, ingin ke surga karena ingin bahagia berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kan begitu toh? Ingin kumpul sama ayah di saat di sana lagi ayah nggak perlu sakit. Ingin berkumpul dengan mama, di mana mama di sana tidak perlu sakit. Ingin bertemu dengan anak-anak kita, di mana anak kita di sana tidak lagi serba kekurangan. Tidak ada rasa benci sama kita orang tuanya. Kita ingin ke surga karena ingin lihat
kakek nenek kita bahagia, nggak merepet. Ya kan? Kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kekal yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Kalau di Kristen buat apa ke surga? Nanti kita minta jawaban dari teman-teman kita. Tapi harus berlandaskan dalil. Ini kenapa tema ini kita pilih? Kenapa saya harus menjelaskan temanya sebelum kita mulai? Supaya para pendeta, pastor, lulusan teologi, penatua, itu cari data-data memang. Ini sebentar malam Bang Suma mau bahas ini. Ini kantornya, ini datanya, ini dalilnya. Cari di Al-Quran, terima Al-Quran. Ini di Al-Quran. Persiapkan memang. Supaya begitu naik ke atas di hadapan Bang Suma, ya narasinya matang. Temanya bisa berjalan dengan baik. Kalian bisa kantor pertanyaan-pertanyaan Bang Suma. Kalian bisa menjelaskan apa fungsi dan tujuan orang Kristen ke surga. Mau ngapain di sana? Hidup seperti Casper atau mau ngapain di sana kan gitu. Cuman bangga doang. Nanti bangkit masuk surga. Mau main gaple. Mau jualan tanah kapling. Mau cari jodoh. Gitulah. Ya, nanti malam insya Allah kita akan bahas itu. Apa tujuan ke surga. Kan gitu. Ya kan? Nanti kita jelaskan seperti apa di Islam tujuan ke surga itu apa. Dan saudara kita Kristen juga ya udah siapkan diri, semangat cari data-data. Ini loh tujuan kami ke surga. Nah, seperti misalnya kami di sana memuji-muji kan gitu. Ya udah, siapkan aja data-datanya. Sebentar malam kita diskusikan. Saya kira begitu sahabat-sahabatku sekalian yang aku cintai dan aku sayangi, umat Islam. Jika ada kata, ada hal yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi edukasi, amal jariah bagi saya sendiri, dan juga sebagai bahan pembelajaran buat sahabat-sahabat untuk anak-anak, keluarga, tetangga, dan semua yang membutuhkan ilmu yang bertalian dengan perbandingan agama. Halo, sore Bang Zuma. Iya, sore Bu. Ya, begini Bang Zuma, saya ini bukan mau berdebat ya, saya hanya ingin pertanyakan ke Bang Zuma. Oh, maaf sebelumnya kalau ada kata-kata saya mungkin menyinggung Bang Zuma ya. Cuma saya pertanyakan, kenapa Bang Zuma selalu membawa-bawa Yesus? Ini begini Bang Zuma. Cuma boleh dengar dulu toh. Iya, boleh, terima kritikan saya atau tidak. Saya hanya sekedar saran ya. Buat begini, kalau di dalam Kristen itu mau apapun dari Islam, mau protes, bagi Islam itu mungkin Yesus itu bukan Tuhan ya. Kalau Kristen sudah itu diimani ya nggak mungkin Bang Zuma mau protes, kita mau ikutkan, kita mau salahkan ya sudah dari awal. Bang Zuma juga begitu, nggak mungkin Bang Zuma kita protes Allah itu bukan Tuhan atau Muhammad itu bukan Nabi. Nggak mungkin Bang Zuma mau kita hujat begitu kan, tidak mau toh ya. Intinya kalau kita bahas begini, ini kan agama masing-masing, tidak ada titik temunya Bang Zuma. Begitu. Ya mungkin Bang Zuma ini mata kita sama toh, cipit. Saya Cina. Betul. Saya Cina. Sama Ibu. Saya juga Cina. Terus terang Bang Zuma, ini kan yang bisa saya bercerita sedikit. Bukan mau jual obat lagi, nanti Bang Zuma bilang saya jual obat. Silakan. Oh, mohon maaf. Iya. Ini kan di dalam kitab Kristen ada tertulis di kejadian itu, bila dia lapar beri dia makan. Toh, ini sama cerita sedikit. Kalau dalam Kristen
dalam Islam kitab Injil itu tidak benar, yaitu yang sudah nyata di dalam keluarga saya, Bang Suma. Mohon maaf ya, karena Ya, ada Ibu. adik Lanjut. karena ada adik saya kan satu gila, tapi dia Buddha. Terus karena namanya gila kita stres ngurus, saya sendiri saya hukum dia. Saya tidak kasih makan 1 hari, maka datanglah kakak saya yang satu dikasih mimpi, disuruh buka Injil berapa itu yang bilang Matius apabila 25. ya apabila dia makan beri dia minum. Terus dia telepon saya, coba dia bilang saya ada mimpi tadi malam. Saya mimpi disuruh buka itu Injil Matius, tapi saya bilang sebentar saya masih masak. Terus mertuanya buka, maka tertulislah di situ. Terus saya bilang, itu kamu, itu kan sudah dikasih mimpi ke sama kamu. Ya makanya saya percaya itu kitab Kristen. Mohon maaf ya Bang Juma. Iya, Ibu. Iya itu saja. Iya. Terima Kalau itu kasih, yang Ibu. yang kita Ilmunya imani. luar biasa. Iya Bang Terima Juma. kasih. Iya itu saja ya. Iya. Makasih ya, Selamat Bu sore, ya. Bang Juma. Ya, Sore dadah. juga. Dadah Ibu, sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi teman-teman, saya nggak bisa membantah ibu ini tadi karena dia datang ke sini itu bukan untuk berdebat, hanya menyatakan sikap saja, wajar maklum. Dan yang kedua karena kami sama-sama sipit kan gitu. Jadi berat rasanya untuk mendebat orang-orang baik gitu. Yang pasti bahwa seperti saudara kita Kristen berita tentang Yahudi perjanjian lama, lalu mereka hadir dengan kitabnya mereka sendiri mengatakan perjanjian baru. Apa maknanya? Maknanya adalah menghentikan hukum-hukum yang ada di kitabnya Yahudi, karena itu sudah perjanjian lama, perjanjian usang. Maka dia orbitkanlah, dia jadikanlah kitab mereka sebagai perjanjian baru. Kalau mereka boleh mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama, meskipun kitabnya Yahudi itu berdasarkan Yeremia 31, 31, 33 itu adalah perjanjian baru. Tapi karena mereka ingin menobatkan kitab mereka sebagai hukum terakhir, maka kitabnya orang agama lain itu disebut perjanjian lama, padahal tak ada disebut perjanjian lama. Kitabnya Yahudi itu justru perjanjian baru. Tapi karena mereka ingin hukum mereka yang berlaku, maka disebutlah kitabnya Yahudi perjanjian lama dan kitabnya Kristen disebut perjanjian baru. Nah, kita nggak boleh membahas terlalu jauh. Padahal kalau hukum itu mau dipakai, maka setelah Kristen muncul Islam. Maka Islam boleh-boleh saja mengatakan bahwa perjanjian lama, perjanjian baru sudah tidak berlaku karena sudah ada perjanjian akhir. Kalau perjanjian lama, ya oke, perjanjian baru. Ketika dia sudah lama, maka berakhir juga menjadi perjanjian lama. Karena segala sesuatunya kalau sudah lama meskipun baru, ya namanya juga barang usang, udah lama, apalagi sudah 2000 tahun, udah lama dia. Muncullah Al-Quran sebagai perjanjian akhir. Al-Quran surah Al-Araf ayat 157. Jadi Al-Quran datang kemudian menganulir kitab-kitab sebelum Al-Quran, untuk kemudian seluruh pemegang kitab terdahulu ahli kitab diminta oleh pencipta langit dan bumi untuk ikut kepada perjanjian akhir, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini sebagai penutup, Al-Quran ini sebagai penyempurna dari semua ajaran para nabi. Dan kata lain, ketika saudara kami Kristen mengatakan tidak berlaku lagi kitabnya Yahudi, maka Islam datang mengatakan kitab Yahudi dan kitab Kristen dua-duanya sudah tak berlaku.
Saatnya sekarang adalah zaman Al-Quran. Bukan zaman kitab terdahulu lagi, tapi zaman Quran. Begitu adanya Cece supaya dipahami, saya Koko Suma benar-benar keturunan dari dinasti Qing. Ya, saya keturunan ke-19 yang di dalam ceritanya sutradara itu ternyata nggak sempat difilmkan karena setelah diperiksa darah saya ternyata saya darah biru. Beda dengan Cece. Kalau Cece mungkin darahnya agak-agak pink, kalau saya biru. Saya berdarah Bugis Makassar. Kenapa mata saya sipit? Karena HP saya nih, HP-nya dulu merek Cina, jadi begitulah jadinya. Mohon maaf semuanya. Mungkin sampai di sini dulu. Sebentar malam kita ya. Bintang Sweet Sukran. Mungkin sebentar malam kita jumpa lagi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memacu kita untuk belajar lebih giat lagi materi perbandingan agama. Teman-teman, saya mohon sekali lagi jangan bosan-bosan masuk ke channel YouTube Zulkifli Emabas Official. Ya, teman-teman, 3,8K. Rebutan masuk ke situ. Channel Zulkifli Emabas, teriaklah di sana. Aku datang, Bang Suma. Aku dari TikTok masuk ke sini, Bang Suma. Aku udah ada di YouTube Zulkifli Emabas, Bang Suma. Kayak kemarin itu loh, masuk subscribe langsung channelnya Bang Suma, biar rame. Begitu sudah. Siapa kira-kira yang pertama masuk nih? Kita spill namanya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia. Naprianti, selamat berkunjung di channel Zulkifli Emabas Official. Syukran. Subscribe channel kita, mudah-mudahan saudara bisa kemudian betah di channel tersebut. Mardianto, syukran sahabatku. Nova Khadijah, wah cantik kali namanya. Waktu, thank you waktu. Monster, om baik. Naprianti, syukran ya teman-teman semuanya. Aku tidak bisa. Siti Munfarida. Terima kasih sahabat Ella. Syukran ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Yang pasti subscribe channel kita, di subscribe channelnya Zulkifli Emabas Official, tak ada ruginya. Intinya bahwasanya ketika kita bergabung di channel Zulkifli Emabas ini, manfaatnya sangat baik. Kenapa manfaatnya sangat baik? Karena kita terekam di YouTube terekam. Jadi besok-besok bisa kemudian kita muter kembali dari channel Zulkifli Emabas Official. Channel ini termasuk channel yang disegani oleh Oten. Kenapa? Karena channel ini eksis, konsisten mengabarkan pemberitaan tentang perbandingan agama, di mana hampir setiap debat Kristen pasti keteteran, kewalahan menjelaskan atau menguraikan isi daripada keyakinannya, disebabkan karena musuh terberat mereka itu adalah Bible itu sendiri. Aku datang bersama, apakah Bang Suma berani menaikkan aku? Aku tidak pernah takut, Bang. Ini dia abangku, silakan ke sini kalau berani, ayo. Prajurit salib, telat Anda datang, Bang. Telat. Iya. Saya mau tanya, Bang, mana yang lebih terpercaya, Quran atau Quran? Jadi iya, jangan ketawa dulu. Kita punya referensi di situ. Pemahaman seperti apa? Sekarang saya bertanya, mana lebih terpercaya, Quran atau Quran? Ya, kalau Quran itu kumpulan berita-berita yang dihasilkan dari kesaksian-kesaksian wartawan kayak Bible, Lukas, Markus, Matius, itu Quran. Kalau Al-Quran itu adalah bacaan dari langit yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi sebagai wahyu kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Kalau Quran itu seperti, Bang. Seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes gitu. Itu Quran.
Kenapa dikatakan koran? Karena mengumpulkan berita yang dilakukan penyelidikan lebih dulu. Oke, sudah Bang, gantian. Jadi gini Bang, kalau penulis-penulis koran, mereka itu bertanggung jawab setiap beritanya. Nah, berita, setiap apapun berita yang mereka muat, pasti ada nama-nama mereka di situ. Nah, sekarang Quran, penulisnya aja murtad. Bagaimana kita mau percaya dengan Quran sementara yang nulisnya aja murtad? Jadi keluar dari Islam. Dia sendiri yang menulis, tetapi dia keluar, Bang. Tunggu sebentar, Bang. Gantian. Dia keluar. Gantian kita gantian. Bagaimana mungkin kita mau percaya orangnya yang tulis aja? Nah, gantian kita gantian. Terus saya tanya, apa aja Abdullah bin Sa'ad yang tulis Quran itu? Oke. Jadi kalau Anda membawa data seperti itu, silakan Anda hadir sebentar malam habis Isya. Saya tunggu ya. Kalau Anda berbicara mengenai murtad, Lukas tidak Kristen. Catat itu dulu. Markus tidak Kristen. Yohanes tidak Kristen. Matius tidak Kristen. Bahkan Paulus pun tidak Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan penulis Bible itu harus Kristen, no, mereka tidak Kristen. Kemudian yang kedua, ketika Anda berbicara tentang Quran itu bukan wahyu dari langit dan bukan tulisan Nabi. Sedangkan Al-Quran itu adalah bacaan, inti bacaan, induk dari segala bacaan, induk dari segala pengetahuan. Itu Al-Quran. Ya, sedangkan kalau Quran itu adalah kata yang digunakan oleh misionaris. Untuk apa? Untuk menggantikan surat kabar menjadi Quran. Itu hujatan misionaris. Awal mula ada pengucapan Quran, itu plesetan dari kata Quran oleh misionaris untuk menghujat Al-Quran. Padahal yang lebih pantas disebut Quran adalah surat kabar. Surat kabar itu memang Quran. Surat yang dikabarkan untuk jemaat-jemaat tertentu. Begitu. Paham ya? Nah, sedangkan ketika berbicara Lukas tidak bercerita tentang bagaimana dia mengimani kitab itu sebagai firman Tuhan. Carikan saya satu data di dalam catatan Lukas yang menceritakan bahwa yang dituliskan itu adalah wahyu yang diterima dari Tuhan. Itu hasil penyelidikan. Carikan juga saya catatan Markus yang menceritakan bahwa apa yang dituliskannya itu adalah wahyu dari Elohim. Anda tidak akan bisa menemukan itu. Begitu juga Matius. Matius pun sama. Tidak ada pengakuan penulis Matius bahwa itu adalah wahyu yang diterima dari Elohim untuk dia tuliskan. Tidak ada. Begitu juga buku Yohanes. Buku Yohanes itu adalah kesaksian-kesaksian orang. Baca Yohanes 24 nomor 26. Itu kesaksian orang. Dan lagi-lagi dia tidak mengaku kalau itu mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman Theos. Itu bukan berbicara mengenai cakupan tulisannya dalam buku itu, tetapi itu bercerita tentang jualan tentang filsafat himne Platonius yang diambil untuk mendudukkan si daging ini adalah Theos itu sendiri, yaitu Yesus. Begitu juga Paulus. Paulus sendiri mengakui, aku menulis, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi orang bodoh yang ingin bermegah. Jadi Quran itu ya surat kabar. Sahabat Elang, syukran. Itu yang disebut Quran. Meski misionaris merubahnya sama seperti gelar Romo. Romo itu kenapa dinisbahkan kepada tokoh agama mereka? Itu juga misi.
Jadi Romo itu gelar untuk orang Jawa, khusus untuk sebuah suku di Indonesia ini, tapi dipakai untuk tokoh-tokoh agama sebagai misi. Begitu juga koran, itu untuk misi. Begitu juga Alkitab, kata Alkitab itu dipakai untuk misi. Kata Allah itu diambil untuk misi. Kata Rasul diambil untuk misi. Kata Injil juga dipakai untuk misi. Gitu, saudara. Jadi kalau Anda keberatan dengan itu, silakan datang sebentar malam. Saya tantang Anda, silakan buka kamera. Tema saya terkait apa tujuan ke surga. Itu tema dari netizen yang saya cintai. Buat saudara-saudara Kristen, hadirlah sebentar malam, jelaskan kepada kami, Islam ini, tujuan kami orang-orang Kristen ke surga adalah apa kira-kira? Apakah untuk apa gitu kan? Anda yang menjelaskan. Mau jadi mempelai wanita kan Anda di sana? Atau mau jadi apakah di situ? Mau jadi penonton perang naga kah? Atau bagaimanakah? Kita tidak mengerti kah? Cuman kakak yang bisa menjelaskan itu. Datanglah sebentar malam. Atau bisa jadikan kalian itu datang ke surganya untuk melihat Tuhan kalian melayang-layang di atas permukaan air. Bisa jadikan, bisa. Bisa juga kalian datang ke sana mau melihat Tuhan kalian yang rupanya bertanduk 7 dan bermata 7 kan? Bisa aja kan? Ya, kita tidak tahu. Kalianlah yang bisa menjelaskan itu. Atau kalian ingin melihat Tuhan kalian punya tato di paha kah? Atau bagaimanakah? Kita juga tidak mengerti toh. Kalianlah itu yang bisa menjelaskan toh. Mana tahu kalian penasaran pingin melihat toh di paha Tuhan kalian itu ada tato. Atau kalian mau lihat siaran langsung untuk kemudian bagaimana Tuhan kalian kawin dengan mempelai wanitanya toh, kita nggak ngerti toh. Kita nggak tahu. Kalau kami umat Islam jelas tujuannya ke sana apa. Wanita-wanita muslimah dijanjikan oleh Allah untuk diberikan mutiara, berlian, permadani, batu-batu hias yang mahal. Itu wanita itu suka perhiasan, suka emas, suka mutiara, suka intan, suka yang indah-indah wanita itu. Maka Allah memuaskan mereka dengan kenikmatan berlian, permata, emas, intan, sutra. Itu. Dan kalau wanita laki-laki sukanya melihat perempuan cantik, maka Allah memberikan mereka bidadari. Gitu. Kalau kalian masuk surga, kalian kan suka makan babi. Di surga kalian dikasih babi. Iyakah? Begitukah? Begitukah? Aku bertanya. Kalian suka makan babi tuh? Apakah di surga kalian dikasih babi? Itu pertanyaan serius. Pertanyaan serius itu. Bukan bersimpulan, bertanya. Kita ini bertanya. Kalian tiada hari tidak bisa ditinggalkan dengan bebong kan? Surga masih makan bebong kah? Tahu saya. Yang pasti sebentar malam kita bahas. Apa tujuan umat Islam ke surga? Dan apa tujuan umat Kristen ke surga? Tunggu sebentar malam teman-teman. Baik, kita tutup kepada saudara kami Muslim. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sudah memfollow channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Terima kasih udah bergabung di Koma Bang Suma 01. Dan jangan lupa untuk kemudian follow juga akun Zulkifli Official. Bang Suma maksudku akun itu lagi. Saudara Ros, syukran.
Begitu dan kepada saudara kami Kristen, terima kasih telah berkumpul dan juga telah nyimak dan juga telah berdialog dengan kami di sini. Mohon maaf jika semua kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati kalian, yang pada intinya tujuan saya adalah untuk mengajak kalian pelajari Bible dengan seksama, jangan hanya mendengarkan doktrin dogma gereja. Pelajari Bible dengan akal, belajar dengan akal. Nggak ada larangan kok untuk belajar Bible itu. Kepada Islam juga mau belajar Bible silakan aja, ya silakan aja belajar Bible, karena tak ada larangan baik di Islam maupun Kristen, tak ada larangan. Silakan pelajari, jangan hanya mendengarkan dogma, khotbah-khotbah, tetapi pelajarilah sendiri dengan kepala, dengan hati. Insya Allah kalian akan menemukan hidayah. Kenapa? Karena sejatinya di Bible itu menghantarkan kalian untuk menjadi pengikut Yesus. Dan kalau menjadi pengikut Yesus bukan menjadi Kristen, tetapi menjadi seorang Muslim. Sekali lagi saya minta maaf ketika hati Anda tergores dan kebenaran. Saya sebagai Muslim diperintahkan kemudian untuk menegakkan kebenaran itu dan juga menghalau gerakan-gerakan daripada ajakan untuk menuju kepada kemaksiatan atau kejahatan. Di Islam hanya ada amal ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Demikian untuk sementara, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Mari kita salamat kita pada salamat. Bye bye.